Halo para pembaca dan pendengar setia yang telah kembali ke channel kami. Cuaca Jakarta akhir-akhir ini telah memasuki hari-hari awal kemarau di bulan Mei. Hujan deras yang sesekali datang dan pergi meninggalkan udara yang pengap dan lengket. Di tengah cuaca yang serba salah itu, aku, Nadia, seorang wanita berusia 35 tahun yang menjabat sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan investasi dan pengembangan industri, baru saja mendarat dari Jerman. Seharusnya, perjalanan bisnis negosiasi kontrak transfer teknologi mesin ini memakan waktu hingga 2 bulan. Namun, berkat kelancaran progres, aku berhasil merampungkan seluruh prosedur hanya dalam waktu 26 hari. Duduk di dalam taksi yang melaju menyusuri tol Bandara Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Aku meregangkan tubuh, merasakan kelegaan menjalar ke seluruh urat nadiku. Lebih dari 3 minggu di negeri orang, aku menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen, rapat-rapat tegang hingga larut malam, makan roti lapis dengan terburu-buru, dan menenggak kopi hitam pekat hingga perutku perih. Saat ini, satu-satunya hal yang kuinginkan adalah merebahkan diri di kasurku yang empuk dan memberikan kejutan menyenangkan untuk Bima, suamiku. Aku berasal dari sebuah desa sederhana di Klaten. Ibuku meninggal saat aku masih kecil, dan ayahkulah yang banting tulang, mengumpulkan setiap rupiah untuk menyekolahkanku hingga sukses. Tahun-tahun penuh perjuangan di dunia bisnis yang kejam telah membantuku meraih posisi manajer proyek seperti sekarang. Sekaligus, memiliki sebuah rumah mewah di kawasan elit Kelapa Gading. Bima berbeda. Dia bekerja sebagai manajer pabrik pengemasan di pinggiran kota. Pekerjaan Bima biasa-biasa saja dengan penghasilan yang hanya sepersekian dari gajiku. Meski begitu, aku tidak pernah merendahkan suamiku. Aku selalu berprinsip bahwa akulah yang menjadi tulang punggung keluarga, membiayai segala kebutuhan, termasuk menanggung hidup ibu mertuaku, Ibu Rini, dan kakak iparku, yang bernama Tari. Mereka tidak pernah kekurangan suatu apapun. Niatku hanya satu, menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Taksi berhenti di depan gerbang kawasan elit. Aku membayar ongkos, lalu menarik koperku melewati pintu pagar kecil. Suasana tampak sepi, tirai jendela ruang, tamu sedikit terbuka, memancarkan cahaya lampu yang terang benderang. Aku sengaja tidak menelepon sebelumnya, karena ingin melihat reaksi terkejut Bima saat melihat istrinya tiba-tiba muncul. Aku menempelkan sidik jariku pada kunci digital. Terdengar bunyi bip pelan, pintu kayu tebal itu terbuka. Ruangan di dalam terasa sejuk oleh AC. Namun, alih-alih aroma essential oil yang biasa kuhirup, hidungku malah disengat oleh bau asin dan menyengat yang sangat tidak sedap, persis seperti bau terasi udang bakar yang bercampur bau amis ikan asin. Aku mengernyit, berhenti di area rak sepatu. Rumahku biasanya sangat bersih, bagaimana bisa ada bau khas pedesaan yang menyengat ini? Belum sempat aku memanggil, tubuhku mendadak kaku saat mendengar suara melengking. Tari dari arah ruang tamu. Saya kasih tahu ya Pak, ngepelnya yang bersih. Air terasi kalau sampai meresap. Ke sela-sela kayu vinil ini, baunya bisa busuk setahun gak hilang-hilang Pak. Si Nadia itu, orangnya rewel. Kalau dia pulang terus cium bau ini, bisa ngamuk. Dia, kita yang repot. Menyusul kemudian suara Ibu Rini, ibu mertuaku, yang menimpali dengan santai, namun penuh nada sinis dan mencemooh. Sudahlah Tari, kamu diam saja. Biar bapak tua itu yang kerja. Orang kampung, masuk rumah mewah, tangannya kikuk itu wajar. Tapi ya, Pak Hasan, saya kan sudah bilang ke Bima. Rumah ini tuh nggak kekurangan makanan enak. Ngapain sih Bapak? Repot-repot bawa botol terasi sama keranjang telur ayam kampung bau amis begitu? Buat oleh-oleh? Bikin nyampah saja. Cepat sedikit ngepelnya. Biar baunya hilang. Mendengar nama Pak Hasan, dadaku seperti dihantam palu godam. Darahku langsung mendidih naik ke kepala. Pak Hasan adalah nama ayah kandungku. Ayahku ada di sini. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Jelas-jelas sebelum berangkat, aku berpesan agar ayah istirahat saja di kampung. Lagi pula aku sedang dinas. Jauh, tapi sekarang dia ada di rumahku, membawa oleh-oleh dari desa untuk besannya, hanya untuk dicaci maki.
Aku melangkah lebar melewati sekat pembatas ruang tamu. Pemandangan yang tersaji di depan mataku saat itu membuat tangan dan kakiku kaku. Seluruh kegembiraan. Awalku hancur berkeping-keping. Di atas sofa kulit impor, Ibu Rini dan Tari sedang duduk menyilangkan kaki, bersantai menikmati anggur impor. Tari mengunyah anggur sambil meludah bijinya. Ke atas koran di meja, matanya tetap tertuju pada layar TV. Dan tepat di bawah, kaki mereka tak sampai 2 meter dari meja tamu. Ayah yang membesarkanku sedang berlutut di atas lantai. Pria berusia 65 tahun, dengan rambut yang mulai memutih itu membungkuk, menggunakan kain lap, dengan susah payah mengepel genangan cairan terasi. Berwarna coklat gelap yang tumpah. Kemeja usangnya basah oleh keringat, lututnya menempel langsung pada lantai kayu yang keras. Dan kedua tangannya, yang kurus menggosok lantai tanpa henti. Di sebelahnya ada keranjang anyaman bambu, yang penyok, dan beberapa butir telur ayam kampung yang pecah. Kuning telurnya, berceceran. Ayahku mengatupkan bibirnya rapat-rapat, diam-diam membersihkan kekacauan itu, tak berani membalas sepatah kata pun atas cemoohan ibu dan anak itu. Dia memang orang yang rendah hati, dan karena sedang berada di rumah besannya, dia mungkin tidak ingin memicu keributan yang akan membuat anak perempuannya serba salah. Koper di tanganku merosot, menghantam lantai granit di lorong masuk dengan suara dentuman keras. Suara itu membuat ketiga orang di ruang tamu terkejut dan serempak menoleh. Tari terbatuk-batuk hebat karena tersedak anggur yang sedang dikunyahnya. Ibu Rini menjatuhkan garpu buahnya ke lantai. Matanya melotot menatapku seolah melihat hantu di siang bolong. Tangan ayahku yang sedang mengelap lantai mendadak terhenti. Nah, Nadia, kapan kamu pulang? Tari tergagap, buru-buru menurunkan kakinya. Dari sofa, bukannya kamu pergi ke luar negeri 2 bulan? Ibu Rini juga panik. Dan langsung berdiri, merapikan bajunya dengan wajah pucat pasi karena ketahuan. Aku sama sekali tidak sudi menatap kedua wanita itu sedetik pun. Aku mengambil langkah panjang. Suara hak sepatuku beradu dengan lantai kayu, berjalan lurus, menuju ayahku. Aku membungkuk, meraih lengan kurusnya, dan membantunya berdiri. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Suaraku merendah, menahan diri agar tidak berteriak. Dan kenapa ayah harus berlutut mengepel lantai seperti ini? Ayahku berdiri tegak, buru-buru mengusapkan kedua tangannya yang berbau terasi ke celananya. Matanya terbelalak, menatapku dengan keterkejutan yang luar biasa. Tatapannya dipenuhi keheranan, seolah kehadiranku adalah sesuatu yang sama. Sekali tidak masuk akal. Nadia, kenapa kamu ada di sini? Suaranya serak, penuh kebingungan. Bukannya, kamu lagi kena masalah sama polisi di Jerman? Mereka sudah selesai periksa kamu? Kamu dibebaskan, nak? Aku membeku, telingaku berdenging. Diperiksa? Dibebaskan? Ayah bicara apa? Aku ke Jerman untuk negosiasi, beli mesin medis buat perusahaan. Kontrak sudah ditandatangani, rekan bisnis bahkan bikin pesta. Perpisahan buatku. Aku kerja halal. Kenapa ayah yakin banget aku melakukan kejahatan dan ditangkap polisi? Aku berjongkok di sebelahnya, menggenggam tangannya yang masih berbau amis. Siapa yang menjejalkan omong kosong ini ke kepala ayah? Ayahku terpaku. Bibirnya bergetar, terbuka beberapa kali tanpa mengeluarkan suara. Ia menatap pakaian kerjaku yang rapi, menatap wajahku yang meski lelah, setelah penerbangan panjang. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kepanikan. Bima sendiri yang bilang begitu ke ayah, bisiknya dengan suara hancur. Apa yang Mas Bima bilang ke ayah? Rasa dingin merayap di punggungku. Ayahku menundukkan wajahnya. Kedua tangannya saling bertautan erat. Lewat ceritanya yang terbata-bata dan diselingi isak tangis. Sebuah sandiwara keji dan menjijikkan yang disutradarai oleh suamiku sendiri perlahan terbongkar. Sekitar seminggu yang lalu, Bima tiba-tiba menelepon ayahku ke kampung pada tengah malam. Sambil menangis terseduh-seduh, dia mengatakan bahwa aku telah melanggar prosedur pencairan dana perusahaan di Jerman, menyebabkan kerugian uang yang sangat besar. Dia mengancam bahwa mitra asing telah melapor ke polisi, dan aku sedang ditahan menunggu penyelidikan. Jika dalam waktu seminggu tidak ada uang 2 miliar rupiah untuk mengganti kerugian, aku akan dituntut di penjara.
di negeri orang tanpa tahu kapan bisa pulang. Dia bilang masalahnya sangat gawat. Perusahaan sedang memblokir semua rekeningmu untuk diselidiki. Dia menyuruh ayah tutup mulut rapat-rapat, dilarang keras meneleponmu, dan jangan sampai Ibu Rini atau Tari tahu. Katanya perempuan, itu ember. Kalau sampai bocor ke wartawan atau polisi, hancur sudah masa depanmu. Cerita ayahku, air mata mulai menggenang di sudut matanya, yang keriput. Aku duduk membeku seperti patung batu. 2 miliar? Ganti rugi? Aku adalah manajer proyek. Kewenangan keuanganku diawasi oleh 3 lapis, persetujuan dari direksi perusahaan. Bagaimana mungkin satu individu bisa menggelapkan dana sebesar itu tanpa ada yang tahu? Terlebih lagi, Bima bekerja di pabrik kemasan. Apa yang dia tahu soal pekerjaanku sampai berani mengarang cerita fitnah sekeji ini? Tapi ayahku di kampung, mana paham soal prosedur rumit semacam itu? Dia hanyalah seorang petani sederhana yang seumur hidupnya hanya tahu urusan ladang dan sawah. Mendengar anak perempuan kebanggaannya akan dijebloskan ke penjara, dia pasti panik hingga kehilangan akal sehat. Lalu apa lagi ya? Batinku bergejolak. Dari mana ayah dapat uang 2 miliar untuk dikasih ke dia? Ayahku gemetar, merogoh saku celana kainnya yang sudah usang, dan mengeluarkan selembar kertas pudar yang dilipat kecil-kecil. Dia perlahan membukanya dan menyerahkannya kepadaku. Ayah bawa sertifikat hak milik, CHM, tanah dan rumah kita ke Jakarta. Ayah serahkan ke Bima. Ayah pergi sama dia ke notaris untuk tanda tangan surat kuasa penuh. Pinjaman kilat 2 miliar ke bank. Pagi ini waktu kamu pulang, itu saat dia lagi standby di cabang bank nunggu pencairan dana tunai. Dia janji, kalau uangnya sudah cair, dia akan pakai jalur rahasia untuk transfer ke Jerman demi nyelamatin kamu. Kertas di tanganku adalah tanda terima dari kantor notaris. Surat kuasa, pengelolaan, penggunaan, dan pemindah tanganan aset. Nama penerima kuasa, Bima Saputra. Rasa pusing tiba-tiba menyerangku, memaksaku memejamkan mata rapat-rapat. Bukan lagi kemarahan impulsif, seperti saat berdiri di ruang tamu tadi, melainkan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tanah di kampung bukan sekadar tempatku dilahirkan, tapi juga tempat makam ibuku berada, tempat ayahku berencana menghabiskan masa tuanya. Namun, beliau rela menggadaikannya, rela menyerahkan hak penuh kepada menantunya, hanya demi menukar keselamatanku. Bima nipu ayah ya nak? Ayahku melihat wajahku yang pucat pasi, suaranya gemetar ketakutan. Buat apa dia ambil sertifikat rumah kita buat pinjam uang? Kepalaku rasanya mau pecah. 2 miliar rupiah. Dengan gaji manajer pabrik, seperti Bima, untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Aku teringat panggilan-panggilan telepon sembunyi-sembunyi yang ia lakukan belakangan ini, serta sikap cemasnya setiap kali ada nomor tak dikenal yang menelepon. Rupanya, karena tahu tak bisa membobol berangkasku atau menguras rekeningku, pria pengecut itu dengan kejam beralih menipu orang yang paling lemah dan paling mudah percaya. Ayah kandungku, tentu saja untuk judi online, atau utang rentenirnya. Rasa dendam mencekik tenggorokanku. Aku berdiri mendadak dan menyambar tas tanganku. Aku harus cari dia. Aku harus paksa dia membatalkan surat kuasa itu. Sekarang juga. Nadia, berhenti. Ayahku panik dan menarik ujung bajuku. Kamu mau kemana? Kalau kamu pergi sekarang, malah bikin dia curiga dan kabur. Nak, langkahku terhenti. Tanganku yang sudah menyentuh gagang pintu mendadak kaku. Kata-kata ayahku bagaikan air es yang disiramkan tepat ke kepalaku yang sedang terbakar emosi. Benar, surat kuasa sudah ditandatangani. Prosedur bank pasti sudah beres. Jika aku keluar sekarang, menelepon marah-marah atau melabraknya, apa yang akan dilakukan pria yang berani menipu ayah mertuanya sendiri saat tersudut? Dia sangat mungkin akan membawa kabur uang 2 miliar yang baru cair itu dan menghilang tanpa jejak. Jika itu terjadi, uang hilang. Dan tanah warisan ayahku mau ditebus pakai apa? 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil,
sehingga aku bisa menutup mata dan merogoh kantong sendiri untuk menutupi kebejatan suamiku. Keringat dan air mata ayahku harus dikembalikan oleh pria itu, tanpa kurang sepeser pun. Aku perlahan melepaskan tanganku dari gagang pintu, berbalik, dan duduk kembali di sebelah ayahku. Aku mengelus bahu kurusnya yang gemetar, memaksa diriku untuk mendapatkan kembali ketenangan dan sikap dingin yang diperlukan. Ayah, aku menatap lurus ke matanya. Suaraku sangat tegas. Dengarkan aku, faktanya aku baik-baik saja. Tidak ada urusan dengan polisi atau gugatan dari perusahaan. Bima mengarang cerita untuk menipu sertifikat tanah ayah. Mendengar konfirmasi langsung dariku, pria tua itu ternganga, tangannya terkulai, lemas, matanya memancarkan kehancuran. Ya Tuhan. Jadi tanah warisan. Leluhur kita sudah. Ayah serahkan sendiri ke dia buat digadai, nah? Ia mengangkat tangannya hendak menjambak rambutnya sendiri, penuh penyesalan. Aku segera menahan tangannya. Ayah tenang. Sertifikat sudah di bank, uangnya. Mungkin sebentar lagi cair ke rekeningnya. Kalau kita menangis dan menjerit, sekarang tidak akan menyelesaikan masalah. Ayah harus percaya, aku akan merebut kembali sertifikat itu untuk ayah, tidak kurang sejengkal pun. Tapi ayah harus ikuti semua perintahku. Gimana? Gimana caranya, nak? Bisik ayahku lemah. Mulai detik ini, keluar dari pintu ini, ayah harus tetap bersikap seperti orang. Kampung yang kikuk dan ketakutan seperti hari-hari kemarin. Jangan sampai ibu, Rini dan Tari tahu kalau aku sudah tahu semuanya. Mereka pasti tidak tahu. Rencana Bima pinjam uang. Orang-orang bodoh itu, kalaupun tahu, pasti akan pura-pura diam supaya kecipratan untungnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyusun setiap langkah di kepalaku. Nanti pas Bima pulang, aku akan pura-pura benar-benar lagi kena masalah besar. Ayah ikuti saja permainanku. Kita tidak boleh gegabah, kita harus buat dia menyerah sendiri uang 2 miliar itu kepadaku. Ayahku menatapku. Pandangannya yang tadinya panik perlahan berubah menjadi rasa percaya. Ia tahu sifatku sejak kecil. Apa yang kukatakan pasti kulakukan. Dan aku tak pernah menyerah pada kesulitan apapun. Ia mengangguk pelan, menyeka sudut matanya. Iya, ayah dengar kata-katamu. Ayah sudah tua dan pikun, bikin kamu repot beresin semuanya. Ayah akan tutup mulut. Aku tersenyum pedih, berdiri, dan merapikan pakaianku. Aku mengeluarkan lipstik dari tasku, memoleskannya sedikit agar bibirku tidak terlihat terlalu pucat. Menatap diriku di cermin dinding, aku berjanji pada diriku sendiri. Sejak menit ini, Nadia bukan lagi istri yang sabar atau menantu yang berbakti. Aku akan menjadi jaring laba-laba. Bima ingin bermain peran sebagai suami yang menjual aset demi menyelamatkan istrinya. Baik, aku akan memberinya panggung terbesar dalam hidupnya. Hingga ketika tirai diturunkan, dia tidak akan punya sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya. Aku memutar kenop pintu dan keluar dari kamar tamu, diikuti oleh ayahku. Pria tua itu menundukkan kepala, kedua tangannya lurus di samping badannya, berakting sempurna sebagai ayah desa yang terus-menerus takut menyinggung besannya. Ibu Rini dan Tari sedang berbisik-bisik di sofa. Melihat kami keluar, mereka buru-buru menjaga jarak. Tari memegang remote TV. Matanya melirik curiga ke arahku. Ibu Rini berdehem, memaksakan senyum yang kaku. Gimana? Bapak sama anak ngobrolin apa di dalam kok lama bener? Nadia, perjalanan dari Jerman dadakan begini. Kerjaan lancar semua kan? Mata wanita tua itu memancarkan rasa ingin tahu bercampur kepuasan tersembunyi. Aku melirik sekilas bekas terasi yang sudah dibersihkan, lalu tersenyum tipis. Iya bu, kerjaan di Jerman kali ini tegang banget. Perusahaan lagi ada audit, internal ketat. Aku habis terbang jauh. Kepalaku pusing banget rasanya. Aku memijat pelipisku, memerankan wanita karir yang terkuras tenaganya oleh tekanan pekerjaan. Kemudian aku menoleh ke ayahku, sengaja mengeraskan suara agar Ibu Rini dan Tari mendengar. Ayah, urusanku sama kantor sudah beres, nggak apa-apa kok. Tapi, akhir-akhir ini aku sibuk banget, rumah juga berantakan. Kalau ayah di sini, ibu, dan Kak Tari repot ngurusinnya. Ayah beresin baju ya, nanti aku pesankan taksi online biar ayah pulang ke kampung istirahat.
Nanti kalau aku senggang, aku yang jenguk ayah. Ayahku mengerti isyarat itu, dan buru-buru mengangguk setuju. Iya, iya, kamu. Baik-baik saja ayah sudah tenang. Ya sudah, ayah pulang ngurus ladang saja, daripada di kota kikuk, malah ngerepotin Bu Besan. Mendengar aku sedang kena audit internal, mata Ibu Rini berbinar puas. Tapi, melihat Besannya berinisiatif pulang, dia pura-pura sungkan. Aduh, Pak Hasan, nginep saja beberapa hari lagi, gak repot kok. Tapi ya, karena si Nadia lagi, sibuk banget, Bapak pulang kampung buat cari ketenangan juga bagus sih. Setengah jam kemudian, taksi pesanan tiba. Aku mengantar ayahku ke mobil dan menyuruhnya berhati-hati. Melihat mobil itu menghilang di ujung jalan perumahan, aku baru benar-benar menghela napas lega. Ayahku harus pergi sekarang juga. Hanya jika tidak bertatap muka dengan ayah mertuanya di rumah ini, Bima akan yakin bahwa rahasia gadai sertifikat senilai 2 miliar itu masih aman. Psikologi, pencuri adalah, mereka hanya berani memakan umpannya jika mereka merasa berada di tempat gelap. Kembali ke rumah, aku tidak berniat berdebat dengan sindiran halus ibu mertuaku. Aku membawa koperku langsung ke kamar utama di lantai 2. Begitu pintu tertutup, aku langsung melempar koper ke samping dan mengeluarkan ponsel. Pria yang memegang surat kuasa untuk meminjam 2 miliar itu pasti belum tahu kalau aku sudah mendarat di Jakarta. Jariku menelusuri kontak dan berhenti di nama suami tersayang. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan detak jantungku agar lebih lambat. Aku tidak boleh menunjukkan rasa jijik. Aku harus berubah menjadi istri yang polos dan percaya penuh pada suaminya. Aku menekan tombol panggil. Pada nada dering kelima, telepon baru diangkat. Suasana bising jalanan dan klakson mobil terdengar dari seberang. Halo istriku sayang. Tumben santai jam segini nelpon mas? Di sana dingin. Enggak, dek. Suara Bima terdengar manis dan lancar. Aku mencengkeram ponselku erat-erat dan menjawab pelan. Aku lagi di rumah. Kita, mas. Baru sampai dari Sweta. Suara bising di seberang tiba-tiba hening. Hanya tersisa bunyi rem mobil, berdecit tajam. Sepertinya dia baru saja menepi mendadak. Hah? Apa? Kamu bilang apa? Suara Bima meninggi panik, bicaranya tergagap. Kamu udah pulang? Katanya bulan depan baru beres, kok pulang gak? Ngabarin biar mas jemput? Aku tersenyum dingin di kamar kosong ini. Orang yang sedang memegang uang hasil. Menipu ayah mertuanya mendengar istrinya tiba-tiba pulang. Jelas seperti disambar petir. Aku udah deal kontrak lebih awal. Jadi tukar tiket pulang langsung. Aku merendahkan suaraku, sengaja membuatnya terdengar seperti sedang berbisik penuh rahasia, mengabaikan kepanikannya. Mas lagi di mana? Cari tempat sepi sekarang. Juga, ini penting banget. Bima menelan ludah dengan keras terdengar lewat speaker. Ia berusaha menenangkan diri dan bertanya hati-hati mas. Mas lagi ngurus urusan bengkel pabrik. Ada. Apa kok kamu kedengarannya tegang banget? Perusahaan lagi ngadain audit internal. Ngerepotin kamu ya? Bener, perusahaan lagi audit, tapi bukan masalah buatku. Aku mengubah intonasi, beralih menjadi nada bersemangat dan menggebu-gebu. Sayang, keluarga, kita bakal berubah nasib. Aku bisa mendengar Bima menghela napas lega di ujung sana. Suara kelegaan karena tahu penipuannya belum terbongkar. Ubah nasib? Maksud kamu apa, dek? Mas nggak ngerti. Spam. Info rahasia tingkat tinggi. Bos besar kantorku baru saja tanda tangan. Persetujuan tepat sebelum aku naik pesawat. Aku bicara cepat, berpura-pura, seperti sedang membagikan peta harta karun. Perusahaanku bakal buka proyek. Kawasan industri modal asing, FDI, super raksasa. Dan Mas tahu lokasinya di mana? Di kawasan Rumpin, Bogor. Rumpin? Seru Bima. Tempat itu kan proyek mangkrak belasan tahun. Isinya cuma tanah kosong sama rumput ilalang setinggi kepala. Mana ada proyek di sana? Makanya ini namanya insider trading. Info orang dalam. Aku berdecak seolah menyayangkan kepicikan suamiku. Justru karena mangkrak belasan tahun, harga tanahnya sekarang lagi anjlok di titik nadir. 2 minggu lagi pas denah tata. Ruang yang baru diumumkan. Pembebasan lahan bakal pakai standar harga komersial.
Investor asing. Mas ngerti nggak? Harga ganti ruginya minimal bakal 3, bahkan 4 kali lipat dari harga pasar sekarang. Hening. Sunyi senyap yang mengerikan di ujung telepon. Aku sangat tahu, mangsa, ini sudah mulai memanjangkan telinganya. Bagi seorang pria yang sedang terlilit utang judi dan tiba-tiba memegang uang. Tunai 2 miliar hasil menipu. 2 kata. 3 kali lipat. Saat ini bagaikan narkoba yang disuntikkan langsung ke otaknya. Aku melanjutkan serangan pamungkas. Mas ingat Siska, teman kuliahku, yang jadi agen properti itu. Kemarin dia bangkrut main saham. Nah sekarang dia lagi pegang 5 kafling tanah pas di jantung kawasan Rumpin. Saking butuh uangnya, dia jual. Obral 4 miliar rupiah untuk 5 kafling itu. Dia buta info. Nggak tahu kalau perusahaanku bakal kucurkan dana ke sana. Beli 4 miliar. Bulan depan pas, pembebasan minimal dapat 12 miliar. Untung 3 kali lipat. Mas, 4 miliar, 5 kafling. Gumam Bima. Suaranya mulai bergetar karena kegirangan. Iya, peluang emas 1000 tahun sekali ini kalau sampai lepas, seumur hidup kita, cuma bakal jadi kuli kantoran. Makanya aku butuh banget bantuan, Mas. Tapi, 4 miliar. Suara Bima ragu-ragu. Kita mana punya uang tunai? Sebanyak itu sekarang? Masa kamu mau gadai rumah Kelapa Gading ini? Sampai di titik ini, aku melemparkan alasan paling logis untuk memaksanya. Memakai uang hasil curiannya. Mas gila ya? Kalau aku bisa gadai rumah ini, ngapain aku nelpon Mas? Mas lupa? Ya. Kalau semua rekening bankku lagi dibekukan, sementara gara-gara audit setelah pulang dari Jerman, bos lagi ngawasin ketat. Kalau aku nekat cairin deposito, atau gadai rumah buat borong tanah, terus tim audit lacak aliran dananya. Aku bisa masuk penjara kena pasal insider trading tahu? Ah, iya bener. Kamu nggak boleh turun tangan sama sekali. Bima, buru-buru menyetujui, nada bicaranya mendadak berubah sok peduli padaku. Terus, gimana dong? Makanya, nama yang dipakai buat transaksi beli tanah ini harus sepenuhnya atas nama Mas. Mas coba pikir, ada cara nggak buat muter modal? Pinjam ke teman-teman, pabrik kek, atau gadai apa kek, pokoknya asal kita bisa pegang tanahnya. Bulan depan pas cair kita, bayar lunas semua utangnya. Sisa keuntungannya, Mas pegang. Semua deh, mau buat modal buka bisnis atau apa, aku dukung 100%. Diam. Perang batin yang sengit sedang terjadi di kepala pria serakah itu. Dia baru saja menyelesaikan pencairan dana 2 miliar dari bank. Rencananya, dia akan memakai uang itu untuk disetorkan kepada para rentenir judi. Tapi jika dipakai bayar utang, dia akan tetap melarat. Namun, jika 2 miliar itu dipakai untuk memborong tanah, hanya dalam sebulan, dia akan sah menjadi miliarder. Dengan uang belasan miliar, cukup untuk melempar segepok uang ke wajah para rentenir dan hidup sombong bergelimang harta. Dengan pola pikir seorang pejudi, menaruh taruhan besar, all in, selalu lebih menggiurkan daripada sekadar bertahan hidup. Mas Bima. Aku memanggil lembut, pura-pura menyesal. Gimana? Kalau memang berat dan gak bisa cari modal, ya sudah. Aku suruh Siska jual ke orang lain. Saja. Aku juga gak mau Mas jadi stres. Jangan bilang siapa-siapa. Bima spontan berteriak di telepon. Keserakahannya telah menelan bulat-bulat kehati-hatiannya. Kamu tenang, Mas. Yang urus, Mas bakal putar otak cari uangnya. Di pabrik Mas ada beberapa bos. Supplier. Kalau Mas pinjam sementara mungkin bisa nutup. Tapi 5 kafling 4 miliar. Ya, biar Mas yang nego langsung. Mas beli separuh dulu. Sisanya Mas cari cara. Nanti, 2 miliar. Tepat senilai dengan uang yang ia curi dari ayahku. Ya ampun, kalau Mas bisa cari modalnya, bagus banget. Aku berpura-pura, bersorak. Tapi Mas ingat ya, urusan ini harus rahasia. Jangan sampai ibu atau Kak Tari tahu. Mereka nggak ngerti urusan investasi. Kalau sampai keceplosan, pamer keluar dan sampai ke telinga kantor aku. Tamat riwayatku. Bahkan di depan, aku di rumah pun, Mas pura-pura biasa aja ya. Mas tahu? Mas kan nggak bodoh, jawab Bima. Nada congkaknya kembali lagi.
Urusan bisnis besar begini, perempuan gak usah pusing. Biar Mas yang tangani. Sore ini Mas temui Siska. Deal langsung. Malamnya Mas sibuk ngurus duit sama teman-teman, mungkin pulang telat. Kalau kamu capek, tidur duluan saja. Iya. Hati-hati di jalan ya Mas. Semua aku serahkan sama Mas. Aku mematikan telepon. Layar ponsel menggelap. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Mencari nama Siska. Siska, siapkan berkas tanah sengketa. Mangkrak di Rumpin itu. Ikan udah masuk. Perangkap. Suamiku bakal hubungi kamu. Ingat skenarionya. Jual borongan 4 miliar. Beli eceran boleh. Tapi jangan diskon sepeser pun, peras sampai habis. Nanti komisi buatmu aku lebihin. Belum ada 10 detik, Siska membalas dengan emotikon mengedip. Buset, suami. Kesayanganmu itu toh. Tenang aja. Gue udah 10 tahun jadi makelar tanah, ngibulin orang awam mah merem. Gue siap sambut tamu VIP kita. Aku melempar ponsel ke kasur, berdiri dan berjalan, menuju lemari pakaian. Melepaskan kemeja kerjaku yang kaku, aku menggantinya dengan setelan piyama. Sutra yang lembut. Masuk ke kamar mandi, aku menyalakan keran, membasuh wajahku, dengan air dingin berkali-kali. Melihat mataku yang agak merah di cermin, aku menasihati diriku untuk tetap kuat. Bima itu licik. Dia tidak akan mudah melempar uang 2 miliar, jika belum melihat langsung potensi tanah itu. Tapi dia tidak tahu. Aku sudah menyusun batu bata, kebohongan di jalan yang akan ia lewati. Aku mengeringkan wajah, merapikan rambut, lalu keluar kamar. Waktunya turun ke bawah, melanjutkan peran sebagai menantu penurut untuk melihat drama apa yang akan dimainkan Ibu Rini sore ini. Turun ke lantai bawah, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Diam-diam, masuk ke dapur, mengupas sepiring buah, lalu membawanya ke ruang keluarga. Ibu, Rini dan Tari pura-pura sibuk menonton TV. Saat melihatku, sikap mereka masih sama angkuhnya. Aku tak peduli. Pikiranku, saat ini, tertuju pada papan catur lain, di mana pion-pion telah ditempatkan di posisi yang tepat. 15 menit sebelumnya, aku sudah meminta Siska mentransfer 3 juta rupiah kepada seorang ibu pemilik warkop, warung kopi, di kawasan Rumpin untuk sebuah skenario singkat. Uang 3 juta, untuk beberapa kalimat bohong yang tak berbahaya, bagi pedagang kecil, itu adalah rezeki nomplok yang mustahil ditolak. Dan benar saja seperti prediksiku, pria selicik. Bima tidak akan pernah menutup mata menghamburkan uang tanpa survei langsung. Tepat pukul 2 siang, mobil Bima berhenti di depan sebuah lahan kosong berpagar. Sengkaratan di Rumpin, Bogor. Panas matahari awal kemarau memanggang aspal, jalanan hingga berbau hangus. Bima turun dari mobil, menyeka keringat di dahinya, dan mengedarkan pandangan. Di depannya terhampar kawasan proyek mangkrak yang berantakan. Ilalang tumbuh, setinggi manusia, bongkahan beton berserakan di genangan air kotor. Tidak ada bayangan alat berat, eskavator, atau aktivitas konstruksi apapun. Bima menyipitkan mata, keraguannya mulai muncul. Tanah begini dibilang bakal jadi proyek asing? Jangan-jangan istriku dengar hoax terus kepedean? Ia berniat membalikkan badan kembali ke mobil. Tapi tenggorokannya terasa kering, kerontang. Melirik ke arah pohon beringin tua di seberang. Ia melihat sebuah warung kopi, warkop, reot yang ditutupi terpal biru merah. Ia menyeberang dan duduk di kursi plastik yang sudah reyot. Bu, es teh manis 1, esnya dibanyakin ya. Ibu pemilik warkop, sekitar 60 tahunan, mengalungkan handuk kecil di leher. Tangannya cekatan memasukkan es batu ke gelas, lalu menuangkan teh kental yang manis, mendorongnya ke depan pelanggan. Bima menenggak setengah gelas es teh itu, lalu basa-basi. Sepi banget daerah. Sini ya Bu. Jalan sejauh ini jarang lihat warung. Ibu warkop melirik gaya Bima yang rapi dengan kemeja dimasukkan, sudut bibirnya menyunggingkan senyum penuh arti. Yaelah Mas, sepi apanya? Yang tinggal di sini, emang sepi. Tapi yang datang nyari tanah kayak Mas ini udah seliweran tiap hari. Mas pasti pura-pura nyasar padahal lagi hunting tanah buat proyek baru kan? Bima terkejut, es teh di tangannya sampai tumpah sedikit. Ia berusaha menutupi kepanikannya dan mencondongkan badan. Tanah apaan sih Bu? Saya lagi cari rongsokan besi. Daerah mangkrak gini siapa yang mau beli? Ibu warkop berdecak, mengipas-ngipas dirinya dengan buku menu lecek.
Lalu, menurunkan suaranya seolah takut didengar orang lain. Mangkrak mah dulu mas. Mas nggak tahu ya. Udah semingguan ini bos-bos besar naik Alphard plat hitam. Plat merah, bolak-balik ngukur jalan, ngecat merah batas jalan tuh di ujung. Dengar-dengar sih mau dibebasin buat kawasan industri asing paling gede se-Jawa Barat. Ibu itu melanjutkan dengan antusias. Warga sini lagi pada kegirangan dalam hati. Harga tanah naik terus tiap jam. Siapa yang bisa borong tanah proyek? Sekarang bulan depan pas diumumin, bisa langsung auto sultan. Setiap kata dari mulut ibu warkop itu bagaikan lonceng emas yang berdentang di telinga Bima. Kepalanya berdengung. Cocok, sangat cocok dengan informasi insider yang dikatakan Nadia tadi siang. Seorang ibu warkop pinggir jalan mana bisa ngarang istilah ukur jalan atau proyek asing, kalau tidak melihat sendiri, istrinya tidak salah dengar, dan peluang meraup 12 miliar benar-benar ada di depan mata. Keserakahan membara, membakar habis seluruh kehati-hatiannya. Bima melempar uang, 50.000 ke meja, tidak repot-repot menunggu kembalian, berlari, pontang-panting kembali ke mobilnya. Ia merogoh ponsel, menekan nomor Siska, teman makelar istrinya. 30 menit kemudian, di sebuah kafe ber-AC tak jauh dari sana. Bima masuk, dengan tergesa-gesa. Di sudut kafe, Siska duduk menyilangkan kaki, menghembuskan asap rokok vapor-vapenya. Gayanya terlihat lelah dan gelisah. Persis seperti orang yang dikejar utang. Di mejanya berserakan fotokopi sertifikat tanah. Mbak Siska, saya Bima, suaminya Nadia. Bima menarik kursi dan duduk, matanya terpaku pada tumpukan kertas itu. Siska menyingkirkan vapenya, menatap Bima dengan sebelah mata. Suaranya dingin dan angkuh. Oh suami Nadia, pantesan saya tunggu. Padahal dari tadi udah ada 3 rombongan bos properti yang nelepon minta survei lokasi loh. Singkat aja ya. Mas, saya lagi kecekik utang. Jatuh tempo bank, makanya jual rugi. 5 kafling. Gandeng, persis di jantung rumpin, saya lepas borongan 4 miliar. Kalau mau beli, eceran, 1 miliar per kafling. Nggak kurang sepeser pun. Kalau mas sanggup, borong. Kita deal. Kalau nggak, saya kasih ke orang lain. Bima mengambil fotokopi SHM itu. Tanahnya bersertifikat resmi. Ia berhitung, dalam hati, 4 miliar untuk 5 kafling. Berarti 800 juta per kafling. Jika bulan depan harga ganti rugi naik 3 kali lipat, ia akan dapat 12 miliar. Laba bersih 8 miliar. Angka fantastis itu membuat telapak tangannya berkeringat. Dingin. Tapi masalah fatalnya saat ini. Di rekeningnya hanya ada uang tunai 2 miliar dari bank. Uang yang seharusnya untuk membayar preman rentenir. Jika beli eceran, dia hanya bisa beli 2 kafling, 2 miliar. Sayang sekali. Dia ingin melahap kelima-limanya. Seperti semua pejudi. Saat melihat kartu, kemenangan, tidak ada yang mau bertaruh setengah-setengah. Mbak Siska. Bima merendahkan suaranya. Memamerkan senyum negosiasi. Kita, kan orang sendiri, istri saya sahabat mbak. Mbak kasih saya ke 5 kafling ini. Ya, tapi jujur, uang cash saya belum kumpul 4 miliar sekarang. Saya ada ready 2 miliar nih. Saya transfer langsung sekarang buat beli 2 kafling. Sisa 3. Kaflingnya, saya kasih DP 400 juta. Buat hold selama 5 hari. Kasih saya waktu 5 hari. Saya cari sisa 1,6 miliarnya, lalu pelunasan. Gimana? Siska mengerutkan dahi, pura-pura ragu. Ia mengisap vape-nya dalam-dalam, melirik jam tangan, lalu menghela napas panjang. Aduh, mas bikin saya repot aja. Prinsip saya tuh ada uang, ada barang. Saya lagi butuh dana urgent buat bayar utang kok disuruh nunggu 5 hari. Tapi ya sudahlah, demi Nadia yang orangnya jujur, saya kasih toleransi. Siska merapikan kertas. Oke kita deal. 2 kafling lunas 2 miliar. Langsung, balik nama. 3 kafling sisanya di DP 400 juta. Tepat 5 hari dari sekarang, kalau nggak ada pelunasan 1,6 miliar, DP hangus. Saya jual ke orang lain. Kalau setuju, kita bikin kwitansi. Setuju, setuju banget. Bima girang kegirangan bagai mendapat durian runtuh, mengangguk cepat. 400 juta untuk menahan 3 lahan bernilai belasan miliar di masa depan? Baginya itu adalah kesepakatan luar biasa murah.
Ia mengeluarkan ponsel, membuka M-Banking, dan mentransfer uangnya. Jari-jarinya sampai gemetar karena terlalu bersemangat. Ting! Ponsel Siska berbunyi. Uang 2,4 miliar. 2M pelunasan plus 400 juta DP. Masuk. Siska mengeluarkan draft perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, dan kwitansi DP yang sudah disiapkan, mengisi nama Bima, lalu mereka tanda tangan. Memegang dokumen bertinta merah dan bermeterai itu, Bima merasa sedang memegang kunci berangkas emas. Ia menjabat tangan Siska berulang kali, mengucapkan terima kasih, lalu buru-buru pergi dari kafe. Duduk di dalam mobilnya yang dingin, melaju di jalan tol kembali ke pusat Jakarta. Bima memutar musik kencang, mengetuk-ngetukkan jarinya ke setir. Setir. Mobil SUV biasa itu kini terasa seperti kemudi kapal pesiar mewah. Rasa takut pada rentenir hilang tak berbekas. Tinggal 5 hari lagi cari 1,6 miliar buat lunasin, gue bakal jadi penguasa permainan ini. Nanti pas gue pegang belasan miliar dan lunasin rentenir, gue bakal lempar segepok duit ke muka si Nadia, biar dia nggak berani menceramahi. Gue lagi, gumam Bima, matanya memancarkan gurat keserakahan gila. Namun senyumnya mendadak pudar. 5 hari? 1,6 miliar? Dari mana gue cari duit? Segitu? Teman-teman bengkel cuma kuli bergaji UMR. Pinjam 10 juta saja. Susah. Apalagi miliaran. Pinjam pinjol atau rentenir lagi. Nggak ada yang mau. Ngasih karena utang judi lamanya masih menggantung. Aset terbesar, sertifikat, mertua, sudah digadai. Mobil berhenti di lampu merah. Bima mengerutkan dahi berpikir keras. Matanya tak sengaja melirik layar ponsel, di mana ada notifikasi tagihan listrik rumah. Ibunya di kampung yang baru saja ditarik auto debit dari rekeningnya. Sebuah ide gila, berani, namun sangat kejam melintas di benak pria serakah ini. Rumah ibuku di kampung tanahnya luas, pas di pinggir jalan raya yang lagi diaspal. Ditambah bangunan rumah joglo yang baru direnovasi pakai duit Nadia beberapa tahun lalu. Itu warisan leluhur, atas namanya Ibu Rini. Kalau rumah itu dijual cepat sekarang, minimal laku 2 miliar. Gue kan anak, laki-laki satu-satunya. Cepat lambat rumah itu jatuh ke tangan gue juga. Mending, gue pulang, gue ceritain proyek untung 3 kali lipat ini. Suruh ibu dan mbak. Tari jual rumah buat modal. Bulan depan pas cair, gue beliin mereka rumah baru. Yang 10 kali lebih mewah buat tempat tinggal. Sekalian kasih duit jajan beberapa miliar, apa salahnya? Makin dipikirkan, makin Bima merasa rencananya sempurna. Ia akan meminjam tangan ibu kandung dan kakak kandungnya untuk mengumpulkan uang demi menutupi pembelian tanah itu. Baginya sekarang, tak ada lagi konsep ikatan darah atau aset leluhur. Semuanya hanya alat, agar dia bisa menduduki tahta kekayaan. Lampu hijau menyala. Bima menginjak pedal gas dalam-dalam. Ia tak sabar ingin cepat sampai di rumah, mementaskan sandiwara baru dengan darah dagingnya sendiri. Ia tak pernah tahu, keserakahan luar biasa itu sedang menuntunnya, dan seluruh keluarganya melangkah ke jurang maut tanpa dasar, yang telah kugali. Dengan dingin, sore menjelang malam, saat aku sedang menikmati teh chamomil di kamarku, deru mesin mobil Bima terdengar di halaman. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Suara langkah sepatunya bergemuruh menaiki tangga, membawa serta kegelisahan bercampur, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Aku mengintip dari balik tirai tipisku. Diam-diam mengamati. Bima tidak naik, mencariku. Ia malah berbelok dan mengetuk pintu kamar Ibu Rini di lantai bawah. Tari yang sedang mengikir kuku di ruang tamu, juga dipanggilnya dengan lambaian tangan. Pintu kamar ibu mertuaku tertutup rapat, menyembunyikan rapat keluarga. Rahasia yang tidak akan pernah dihadiri oleh orang bermarga luar sepertiku. Aku mengendap-endap menuruni anak tangga, berdiri di sudut tersembunyi dekat celah pintu kamar Ibu Rini, yang ternyata kurang rapat. Suara bisik-bisik terdengar jelas. Ibu, Mbak Tari, dengerin Bima. Urusan ini harus jadi rahasia mati, jangan sampai Nadia tahu kalau Bima diskusi sama kalian. Suara Bima serak karena bersemangat, napasnya memburu. Ada apa sih kamu terengah-engah kayak dikejar setan? Si Nadia bikin masalah. Lagi, suara Ibu Rini curiga. Bukan, Bu. Kali ini berkah 7 turunan turun ke keluarga kita. Bima merendahkan suara.
Tapi volumenya cukup untuk membayangkan wajahnya yang memerah. Karena serakah. Nadia ke Jerman ini lagi kena audit ketat, rekeningnya. Dibekukan semua. Tapi gantinya, dia bocorin info rahasia perusahaan. Kawasan. Rumpin bakal dibebasin buat industri asing. Harga tanah di sana sekarang kayak harga kangkung. Tapi beberapa minggu lagi, harganya bakal meroket 3 sampai 4 kali lipat. Terdengar. Tari menarik napas kaget. Rumpin? Tempat jin buang anak yang isinya alang-alang doang itu, kamu salah dengar kali? Salah apanya? Tadi siang Bima turun langsung. Tanya-tanya orang sana. Pejabat. Udah warawiri ngukur jalan, bikin tanda cat merah segala macam. Nah, teman si Nadia lagi kepepet utang. Dia jual obral 5 kafling tanah. Di jantung Rumpin. Seharga 4 miliar. Satu kafling cuma 800 juta. Ibu bayangin, bulan depan pas. Dibebasin. Satu kafling bisa laku 2-3 miliar. Totalnya 12 miliar lebih. Bu, suasana di kamar sempit itu tiba-tiba sunyi senyap. Dua kata 12 miliar. Menghantam gendang telinga mereka. Yang seumur hidup hanya tahu menengadahkan. Tangan meminta uang padaku. Kekuatannya melebihi bom. Ya Gusti Pangeran. Ibu Rini terkesiap, suaranya gemetar. Terus, gimana? Kita cari duit 4 miliar dari mana? Bima berdehem, bersikap seolah pria tulang punggung yang memegang kendali. Bima, udah DP. Dan beli 2 kafling pakai uang dari teman bengkel. Sisanya tinggal 3. Kafling seharga 1,6 miliar. Kalau dalam 5 hari nggak dilunasi, tanahnya bakal dijual ke orang lain. Rugi besar kita, Bu. Ibu bakal nangis darah nanti. 1,6 miliar. Tari menggumam. Kamu bisa utang lagi nggak? Udah mentok? Makanya Bima ngomong sama ibu dan Mbak Tari. Bima memberi pukulan. Terakhir. Suaranya menjadi tajam. Rumah joglo dan tanah kita di kampung. Ibu, telepon Pak D sekarang. Suruh jual cepat. Banting harga jadi 2 miliar juga nggak apa-apa. Asal ada cash keras dalam 3 hari ini buat nutup beli sisa tanahnya. Mendengar angka itu, aku yang berdiri di balik celah, pintu tersenyum sinis. Rasa muak luar biasa bergejolak di perutku. Watak pejudi memang mendarah daging. Total harga tanah 4 miliar. Bima sudah pegang 2 miliar dari ayahku. Tadi siang, dia bayar lunas 2 kafling, 1,6 M. Sisa 400 juta dipakai untuk DP. Artinya, dia hanya butuh 2 miliar lagi. 1,6 M pelunasan tanah plus 400 juta buat mengganti uang DP agar masuk kantong pribadinya. Tapi dia berani menyuruh ibu kandungnya menjual rumah dengan nilai 2 miliar. Rupanya pria brengsek ini tidak hanya menipu ayah mertuanya, tapi juga memeras uang hasil jual tanah leluhur ibu dan kakaknya sendiri untuk menutup utang judi. Memuaskan gaya hidupnya. Pejudi memang begitu. Mereka rela menguliti keluarganya sendiri tanpa berkedip. 2 wanita di dalam terdiam. Tanah di kampung adalah warisan leluhur, satu-satunya akar keluarga mereka. Rumah joglo yang megah itu, akulah yang mengeluarkan uang untuk merenovasinya dari gubuk reot, agar ibu mertua bisa pamer ke tetangga saat lebaran. Tapi kini, anak laki-laki kebanggaannya menghasut ibunya untuk menjual habis akar mereka demi mimpi kekayaan fana. Jual rumah di kampung, Ibu Rini ragu-ragu. Tapi kalau meleset, gimana? Nggak ada meleset-melesetan. Bima memotong keraguan ibunya. Nadia lagi jatuh, uangnya diblokir. Ini satu-satunya kesempatan keluarga kita buat jadi bos. Masa? Ibu mau seumur hidup lihat muka ditekuk mantu? Masa Mbak Tari mau terus-terusan? Nunggu belas kasihan dia cuma buat beli lipstik? Kalau kita pegang proyek ini, Bima bakal jadi kepala keluarga seutuhnya. Ibu bakal jadi ratu. Siapa yang berani merendahkan ibu? Kata-kata manis yang melukiskan masa depan, duduk manis di atas tumpukan uang itu. Menghantam tepat pada rasa rendah diri Ibu Rini dan Tari yang terpendam. Keserakahan ibarat api. Begitu disulut dengan khayalan, ia akan membakar segalanya, termasuk ikatan keluarga dan asal-usul. Oke, Ibu jual. Ibu Rini menepuk pahanya dengan mantap. Ibu bakal telpon Pak D sekarang. Diskon harga dikit nggak apa-apa. Asal uang tunai cair minggu ini. Kita habisin proyek ini biar si Nadia tahu rasa. Bener tuh. Bu. Tari menimpali, suaranya makin melengking. Perempuan sepintar
Apapun ujung-ujungnya kalau lagi sial ya hancur. Kalau nggak ada keluarga suami, yang nampung, udah gembel dia. Aku berdiri di balik pintu. Sudut bibirku menyunggingkan lengkungan penghinaan. Mutlak. Boneka-boneka ini dengan sukarela mengalungkan tali ke leher mereka, sendiri. Memainkan naskah drama yang susah payah kususun. Aku berbalik. Diam-diam, berjalan tanpa suara kembali ke kamarku, membiarkan mereka tenggelam, dalam delusi menjadi keluarga raja. Hari-hari berikutnya, atmosfer di rumah mewah ini berubah drastis. Transaksi, jual rumah di kampung diselesaikan dengan kecepatan kilat. Tari dan Ibu Rini beralasan pulang kampung mengunjungi kerabat. Diam-diam naik bus malam mengurus balik nama, lalu memeluk uang tunai 2 miliar kembali ke Jakarta. Selama masa menunggu uang masuk ke tangan Bima untuk melunasi tanah, sikap 2 wanita itu kepadaku berubah 180 derajat. Mereka tak lagi menunjukkan kepalsuan, segan atau bermanis-manis pada menantu pencari nafkah. Sebaliknya, sikap congkak dan sombong yang konyol mulai dipertontonkan secara terang-terangan. Mereka yakin betul aku sedang diinvestigasi, akan segera dipecat, bahkan bangkrut, sementara keluarga mereka sedang bersiap memangku aset belasan miliar. Rasa rendah diri selama ini langsung berubah menjadi ajang balas dendam picisan. Pada makan malam hari keempat sejak kepulanganku, aku menghidangkan makanan di meja. Baru saja lauk diletakkan. Ibu Rini sudah mengetuk-ngetukkan sumpitnya ke tepi mangkuk, wajahnya menengadah ke langit-langit. Nadia, sayur asem hari ini keasinan. Mumpung kamu lagi nganggur nungguin. Di investigasi kantor. Mending kamu buka YouTube belajar masak deh. Perempuan itu mau cari duit sebanyak apapun, kalau nanti jatuh miskin ya nggak ada artinya. Pinter ngurus rumah dan ngelayanin suami itu yang utama. Kalau kamu kikuk dan ceroboh begini, besok-besok Bima sukses jadi pengusaha besar, diajak meeting, bawa istri malah bikin malu. Aku perlahan menyendok kuah sayur, tersenyum tenang. Iya, ibu benar. Sekarang, aku memang lagi kesusahan. Urusan rumah terpaksa ngandalin Mas Bima. Mas Bima, akhir-akhir ini pintar cari peluang ya? Ibu pasti bangga banget. Mendengar aku merendahkan diri mengakui kelemahan. Tari yang duduk di sebelah, langsung pamer muka puas. Ia mengibaskan rambutnya yang baru curly di salon, menjepit sepotong tempe goreng, lalu mencibir. Bagus deh, kalau kamu sadar diri, kuda unggulan juga bisa kejeblos lumpur kan? Dulu kamu mentang-mentang banyak duit, kamu sok jadi ratu di rumah ini, enggak, nganggap ibu sama kakak ipar. Sekarang melek kan mata kamu? Tunggu aja nanti. Bima sukses pegang belasan miliar jadi crazy rich, kamu mending belajar tata krama, jangan sok-sokan pakai gaya bos lagi buat ngatur keluarga suami. Setiap kata bagaikan jarum beracun yang menusuk kesabaranku. Melihat orang-orang yang baru saja membuang habis aset warisan keluarga demi keserakahan. Kini, berani mengoceh dan menggurui. Perutku mual rasanya. Tapi aku tidak marah. Aku hanya menggigit sayuran, mengunyahnya pelan-pelan. Menelan semua rasa jijik itu ke dalam dada. Karena aku tahu, kesombongan mereka saat ini berbanding lurus dengan kedalaman. Jurang tempat mereka akan jatuh. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur, berkeping-keping mereka saat menabrak dasar jurang. Aku ingin mereka terus melayang di atas awan khayalan itu, agar harga yang harus dibayar semakin mahal. Iya Kak Tari. Pesan kakak akan aku ingat. Balasku. Suaraku datar tanpa riak. Semoga nanti, kalau Mas Bima udah sukses, ibu dan kakak masih ingat rumah ini. Dan sesekali mampir main kemari. Ibu Rini mendengus dingin. Selesai makan ia mendorong piringnya ke tengah meja, berdiri dan membersihkan tangan. Setelah proyek ini tembus, keluarga kita nggak akan kekurangan uang. Ngapain harus numpang di rumah ini? Bisa-bisa ibu bikin rumah yang lebih gede dari ini. Nanti ibu sewa pembantu sekalian. Nggak sudi ibu, nyentuh sapu lagi. Kamu beresin nih mejanya. Perempuan kodratnya yang ngerjain. Kerjaan rumah. Selesai bicara. Ibu dan anak itu bergandengan tangan naik ke lantai atas. Sambil cekikikan membahas mau beli tas branded merek apa dan liburan ke negara mana. Saat pegang 12 miliar nanti, aku duduk sendirian di ruang makan yang luas. Cahaya lampu gantung yang kuning menyinari meja makan yang berantakan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Layar baru saja menyala menampilkan pesan baru dari Siska. Duit udah masuk.
Ikan udah dijaring. Total 4 miliar. Genap nggak kurang sepeser. Pun, sore ini kelar akta notaris balik nama. Gue kabarin lo. Aku mengetik balasan dengan cepat. Kerjain yang bersih. Jatah tanahmu 800 juta. Ambil. Komisi 350 juta buatmu silakan simpan. Sisanya yang 2,8 miliar langsung. Transfer ke rekening siluman yang kukasih kemarin, terus blokir semua kontak. Sama Bima. Pesan terkirim. Aku perlahan merapikan mangkuk dan sumpit. Membawanya ke wastafel. Air dingin mengalir deras, menyapu bersih noda minyak. Semuanya sudah tertata rapi. Uang 2 miliar ayahku akan segera kembali dengan aman, membawa serta hasil nyata dari kebohongan keluarga suamiku. Bima telah memusatkan seluruh sumber dayanya, mempertaruhkan nyawa finansial seluruh keluarganya pada 5 bidang tanah berstatus mangkrak abadi itu. Dia pikir dia adalah pemburu yang akan membawa pulang 12 miliar. Ganti rugi untuk menginjak-injakku. Dia tidak tahu bahwa sertifikat tanah kelima kafling itu sejatinya hanyalah surat vonis hukuman mati finansial yang baru saja kutandatangani untuk mereka bertiga. Malam ini, selagi mereka tidur nyenyak dalam mimpi menjadi miliarder, aku akan diam-diam mencabut semua pagar pengaman, membuka pintu lebar-lebar, membiarkan badai besar menerjang masuk. Tepat pukul 9 pagi keesokan harinya. Bunyi notifikasi aplikasi perbankan. Berbunyi ting. Singkat memecah keheningan kafe tempatku berada. Aku meletakkan cangkir teh melati ke meja, menggeser layar untuk membuka kunci. Rentetan angka yang muncul di layar mutasi saldo membuat napasku lega. Plus 2.850.000 rupiah. Pesan berikutnya dari Siska masuk singkat dan padat. Beres, hitam di atas, putih. Nama Bima Saputra resmi mejeng di 5 SHM. Tanah pertanian zona hijau. Mangkrak abadi. Aku menelepon balik sahabatku itu. Begitu diangkat, suara Siska terdengar dengan nada ejekan yang tak ditutup-tutupi. Lo nggak lihat langsung adegannya pagi ini sih, Nat? Cerocos Siska. Laki lo. Datang ke notaris mukanya diangkat setinggi langit, gayanya udah kayak bos. Ciputra. Dia bawa koper duit cash, tanda tangan seret-seret di akta jual beli. Tanpa baca teliti klausul soal tata guna lahan. Pas nyerahin duit, tangannya sampai gemetar kegirangan saking excitednya. Aku tertawa sinis, mengaduk pelan sendok perak di cangkir tehku. Lagi dibutakan. Ilusi 12 miliar. Mana kelihatan tulisan, mangkrak, zona hijau. Semuanya udah lo. Potong bersih kan? Udah. Modal asli gue buat beli 5 tanah itu dulu, 800 juta udah gue ambil. Komisi 350 juta dari lo gue. Terima dengan senang hati, buat nutupin utang bank. Gue. Sisanya yang 2,8 miliar lebih udah gue tembak langsung ke rekening siluman. Loh, transaksi selesai. Mulai sekarang, si Bima mau nelpon sampai HP-nya meledak. Juga udah gue masukin blacklist. Makasih ya sis, tunggu badai ini reda, gue traktir lo makan besar. Menutup telepon, aku bersandar di kursi. Batu raksasa tak kasat mata yang menindih dadaku selama beberapa hari terakhir, akhirnya terangkat. Uang keringat dan darah ayahku sebesar 2 miliar. Pada akhirnya kembali dengan selamat, sekaligus membawa konsekuensi mutlak dari kebohongan keluarga suamiku. Membuka laptop, aku masuk ke sistem internet banking. Segera melakukan pemindahan aset. Aku memisahkan 2 miliar rupiah. Mentransfernya langsung ke rekening deposito berjangka yang terkunci. Dana ini kutandai tidak bisa diganggu, gugat. Tujuan utamanya hanya satu. Menunggu hari jatuh tempo untuk melunasi utang bank dan menebus SHM milik ayahku. Sisa ratusan juta lainnya kumasukkan ke rekening saham pribadi sebagai pelapis agar jejak uang tidak bisa dilacak. Semua sudah diatur dengan sangat rapi. Kini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memaksa Bima melepaskan utang itu. Menjelang malam, aku dengan santai menyetir pulang ke rumah. Baru saja melewati pintu pagar, aroma bawang putih mentega dan makanan laut bakar yang amis menyengat masuk ke hidungku. Keheningan rumah yang biasa pecah oleh suara tawa, terbahak-bahak dan denting gelas dari ruang makan. Aku mendorong pintu. Di atas meja makan marmer utuh, tersaji pesta makan malam yang mewah. 2 ekor lobster besar berwarna merah menyala, sepiring kepiting, Alaska panggang keju, lengkap dengan beberapa botol wine impor mahal. Sudah sangat lama sejak aku sibuk dengan proyek baruku. Rumah ini tak pernah
mengadakan makan malam semewah ini. Bima duduk di kursi utama, wajahnya memerah karena alkohol, dua kancing, kemejanya terbuka memamerkan kecongkakan. Di sampingnya, Ibu Rini dan Tari sedang sibuk menggunakan tang pemecah cangkang kepiting, ke-10 jari mereka, mengkilap oleh minyak. Saking asyiknya menikmati hasil jarahan, mereka bahkan tidak pakai tisu. Suara kecapan mulut mereka terdengar sangat kasar. Melihatku muncul di pintu. Mata Bima sempat terhenti sejenak. Tapi ia dengan cepat kembali ke raut wajah bangga. Melambaikan tangannya memanggil. Istriku, udah pulang. Sini cuci tangan, makan seafood bareng. Hari ini teman bengkel Mas, dapat proyek calo mesin, Mas kecipratan komisi lumayan. Jadi beli makanan enak, buat suplai gizi keluarga. Dia berbohong dengan sangat lancar tanpa jeda. Komisi calo mesin, aku tahu betul. Dari mana uang, foya-foya, yang dia pakai saat ini. Pasti dari 400 juta selisih. Uang jual rumah ibunya di kampung yang diam-diam dia tilep. Tari mendongak, mengusap mulutnya, nada bicaranya sinis dan provokatif. Nah, Nadia lihat kan? Kuda jago juga bisa keseleo. Perempuan sehebat apapun cari. Duit, kalau lagi mentok ya, ujung-ujungnya harus bersandar ke laki-laki. Bima, sekarang lagi lancar rezekinya, kamu tenang aja duduk di rumah nungguin kantormu. Kelar nginvestigasi kamu. Sini cobain daging lobster biar tahu rasanya. Gaji, manajer kamu pasti sekarang lagi dibekukan kan? Nggak bakal berani beli makanan. Seenak ini. Aku melangkah dengan tenang. Menarik kursi kosong di sudut meja, dan duduk. Tatapanku setenang permukaan danau tanpa dasar. Menyapu 3 wajah yang sedang tenggelam dalam mabuk kepayang dan keserakahan. Iya, ibu dan kakak makan saja. Aku capek di jalan, mau makan nasi putih sedikit. Saja. Aku menyendok sedikit nasi putih, dan mengambil beberapa potong sayur, asem. Sekarang aku memang lagi kesusahan. Urusan rumah terpaksa ngandalin Mas. Bima. Mas Bima sekarang pintar banget, ibu pasti bangga kan? Mendengar aku merendahkan diri, Ibu Rini langsung menepuk dada. Dia menenggak, wine dan berdecak. Ya iyalah, laki-laki itu tulang punggung. Dulu kamu sok, kuasa karena banyak duit, omongan ibu kamu anggap angin lalu. Sekarang kamu, melek deh matanya. Tunggu aja sebentar lagi pas Bima beneran meroket jadi bos. Perusahaan. Kamu mending belajar sopan santun. Jangan bawa-bawa gaya nyonya. Aban Den, rumah lagi buat ngatur keluarga suami. Kata-kata pedas terus mengalir dari mulut orang-orang yang baru saja menjual. Habis tanah warisan leluhur mereka demi keserakahan. Namun kini berani menceramahiku menggunakan uang yang mereka anggap sebagai tiket VIP menuju kelas atas. Aku tidak membalas, hanya mengunyah perlahan, mengamati drama komedi di depanku. Ini. Pandanganku tanpa sengaja jatuh ke pergelangan tangan kiri Bima. Di balik, lengan kemeja yang digulung. Sebuah jam tangan pria berlapis emas yang mencolok. Dan pamer bertengger di sana. Kemarin pergelangan tangannya masih kosong. Jam tangan baru ya? Bagus, ucapku santai. Bima terkejut, buru-buru menarik lengan bajunya untuk menutupi jam tangan itu. Dengan canggung. Ia tertawa garing. Ah, ini. Dikasih teman bengkel. Barang KW. Super kode. Dipakai biar kelihatan bonafide kalau lagi transaksi. Barang KW super? Aku tertawa dalam hati. Orang yang punya niat buruk pasti gampang kaget. Memegang uang sisa 400 juta hasil nipu ibunya. Ditambah keyakinan. Bulan depan dapat 12 miliar. Mana tahan pejudi tengil seperti Bima dari godaan. Barang branded. Dia buru-buru beli jam tangan mahal, buru-buru traktir keluarga. Makan lobster. Dan kemungkinan besar, sore tadi dia juga rela memotong puluhan juta untuk membayar bunga rentenir demi membeli keamanan selama masa tunggu. Proyek fiktif ini cair. Pesta perayaan orang-orang halu ini berlanjut dengan obrolan khayalan. Tari, merencanakan bulan depan beli mobil HR-V warna putih atau merah untuk nongkrong. Di kafe, Ibu Rini menghitung harga emas hari ini, berniat memborong puluhan gram untuk investasi dan membangun rumah paling besar se-Kabupaten Klaten, biar tetangga mati kutu. Bima duduk mendengar, sesekali mengangguk, berlagak seperti CEO dermawan yang siap membagi-bagikan harta pada keluarganya. Aku diam-diam meletakkan sumpit, merapikan piringku, lalu pamit naik ke kamar. Duluan. Dari belakang, masih terdengar samar-samar Ibu Rini menasihati putranya, Bima,
Urusan bisnis kali ini kamu rahasiakan saja. Jangan sampai istri kamu tahu rinciannya. Uang kita ya kita yang nikmatin. Perempuan ikut campur malah bikin ruwet. Ibu tenang aja, Bima udah perhitungkan semua. Bulan depan keluarga kita berubah. Nasib, jawab Bima mantap. Aku menaiki tangga satu persatu, merasakan detak jantungku yang berirama tenang. Bagai algojo yang memegang hak mutlak atas hidup dan mati seseorang. Menutup pintu kamar tidur, aku berjalan menuju laci nakas di sebelah kasur. Dari dalam laci yang dikunci dengan kode password, aku mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah dicetak rapi. Surat perjanjian, pengalihan kewajiban utang dan surat permohonan cerai gugat kesepakatan bersama. Baris-baris huruf tebal di atas kertas putih itu, bagaikan pisau cukur yang menunggu waktu untuk dilepaskan. Aku mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tidur remang-remang kekuningan. Duduk di kegelapan, aku mendengar suara. Rintik hujan mulai turun menghantam genteng. Badai akan segera datang. Saat mereka tidur lelap dalam mimpi miliarder. Sinilah pagar pertahanan terakhir kubuka lebar-lebar. Pagi harinya Jakarta menyambut hari baru dengan sinar matahari pucat yang menembus celah gorden. Hujan semalam telah menyapu bersih debu, meninggalkan udara yang jernih. Aku duduk di depan meja rias, dengan teliti memilih kemeja. Sutra navy yang dipadukan dengan celana bahan yang disetrika rapi. Tidak ada raut wajah layu atau tertekan. Cermin memantulkan sosok wanita berkuasa yang tajam dan siap melakukan eksekusi. Di bawah, langkah kaki gedebak-gedebuk Ibu Rini dan Tari terdengar sejak pagi. Buta. Mereka sedang berdandan dan menyemprotkan parfum wangi semerbak. Tadi malam, aku samar-samar mendengar mereka berencana naik taksi ke mall untuk survei tas branded dan mampir ke showroom mobil. Orang yang belum punya uang tapi bermimpi pegang belasan miliar, biasanya punya hobi membelanjakan uang dalam imajinasi mereka. Aku berdiri di ujung tangga, melihat Ibu Rini menenteng tas rotannya dan memberi perintah pada Bima dengan dagu terangkat. Ibu sama Tari mau keluar sebentar, nggak makan siang di rumah ya? Kamu di rumah bersih-bersih sana. Bima yang sedang menguap lebar di sofa sambil bermain HP. Hanya mengangguk acuh, tak acuh, menunggu sampai pagar besi di luar tertutup dengan suara dentuman, memastikan dua wanita berisik itu sudah pergi jauh. Barulah aku melangkah turun menapaki tangga granit itu pelan-pelan. Di tanganku ada map hijau tua. Mendengar suara ketukan sepatu heels berirama, Bima mendongak. Melihat wajah, datarku dan penampilanku yang sangat rapi, ia sedikit terkejut dan buru-buru memasukkan HP ke saku celananya. Kamu udah bangun? Katanya minta izin libur istirahat di rumah. Kok bajunya rapi? Bener? Mau ke kantor dipanggil audit lagi? Tanyanya. Mencoba mempertahankan gaya suami pelindung yang sedang menopang istrinya. Aku tidak menjawab pertanyaan basa-basi itu. Aku berjalan lurus menuju kursi. Sofa di seberangnya dan duduk. Alih-alih langsung bicara, aku meraih remote TV dan menekan tombol off. Suara berita pagi mati seketika. Ruang tamu luas itu tiba-tiba tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Lalu aku berdiri, berjalan ke arah pintu utama, dan memutar slot kunci pengaman. Dengan bunyi klik tajam, Bima mengerutkan kening, punggungnya sedikit menegang. Insting seorang pembohong membuatnya mencium bahaya. Kamu lagi ngapain sih? Pagi-pagi ngunci pintu. Segala? Aku berbalik dan melempar map hijau itu ke atas meja kaca. Suara kertas beradu dengan kaca terdengar sangat keras dan tegas. Kita perlu bicara tentang SHM milik ayahku dan utang 2 miliar rupiah di bank, ujarku, nadaku sangat datar, konstan, tanpa riak emosi sedikit pun. Wajah Bima berubah drastis dalam sekejap. Warna kemerahan sisa pesta semalam, sirna, berganti menjadi pucat pasi. Ujung bibirnya berkedut, kedua tangannya refleks mencengkeram jok kulit sofa. Kamu ngomong sembarangan apa sih? SHM apa? Utang apa? Aku nggak ngerti. Sangkalnya tergagap. Melemparkan alasan paling amatir yang biasa. Dipakai seorang penipu. Aku mencondongkan badan ke depan. Mataku menusuk tajam ke arah bola matanya yang bergerak liar. Kamu nggak perlu sandiwara lagi, Bima. Ayahku sudah menceritakan semuanya. Skenario aku diselidiki polisi Jerman,
menggelapkan uang perusahaan, dan mau dipenjara. Kamu nyusun skenario itu dengan licik, memanfaatkan kelemahan, dan kasih sayang seorang ayah tua di kampung buat maksa dia menyerahkan SHM dan tanda tangan surat kuasa, supaya kamu bisa gadai ke bank tarik duit 2 miliar. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya seumur hidup? Bukan. Nggak gitu. Urat leher Bima menonjol, dahinya mulai berkeringat. Dingin. Nadia, dengerin aku jelasin. Aku lakuin itu karena kamu bilang kamu butuh uang buat borong tanah Rumpin. Bener kan? Kamu sendiri yang nyuruh aku cari cara ngumpulin duit. Aku cuma pinjam sementara dari ayah. Niatnya bulan depan pas tanahnya cair ganti rugi 3 kali lipat. Aku tebus lagi. Sertifikatnya buat dikembaliin ke bapak. Aku tertawa. Sebuah tawa penuh rasa jijik yang keluar dari tenggorokan. Aku suruh kamu pinjam dari teman-teman pabrik buat putar modal. Tapi apa aku nyuruh kamu nipu ayah kandungku? Apa aku nyuruh kamu ngarang cerita aku di penjara buat ngancam bapak tua umur 65 tahun? Aku membentak, setiap kata seberat palu. Godam. Tindakan kamu di mata hukum namanya penipuan dan penggelapan. Ayahku adalah korbannya. Aku udah rekam semua pengakuan beliau, dan aku udah pegang salinan surat kuasa dari notaris. Bima menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya kering kerontang. Ia membuka mulut hendak membela diri lagi. Tapi tatapanku yang menembus jiwanya, membungkam segala kebohongannya. Aku dengan santai membuka map, mengeluarkan 2 dokumen yang telah disusun, teliti oleh pengacara Reza, dan mendorongnya ke hadapan Bima. Aku nggak punya waktu berdebat sama penipu. Hari ini, aku kasih kamu 2 pilihan. Aku menunjuk kertas pertama. Ini surat gugatan cerai kesepakatan. Bersama, kertas kedua adalah perjanjian pengalihan kewajiban utang. Syaratku, sangat gampang. Kita cerai sekarang juga. Kamu harus tanda tangan pengalihan. Seluruh kewajiban utang 2 miliar itu atas namaku. Biar aku punya dasar hukum. Kuat buat bayar ke bank dan narik SHM ayahku. Kamu urus hidupmu sendiri. Harta. Masing-masing. Bima membelalakan matanya, menatap kedua kertas hitam di atas putih itu. Kamu mau cerain aku cuma gara-gara aku pinjam sebentar sertifikat ayahmu? Nipu, bukan pinjam, koreksiku dingin. Kalau kamu nggak tanda tangan, 15 menit, dari sekarang pengacaraku bakal bawa semua bukti penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dengan nominal 2 miliar, hukumanmu nggak kurang dari 10 tahun penjara, Bima. Lagi pula, rumah ibumu di kampung baru aja dijual. Kamu pikir polisi nggak bakal usut kemana aliran dananya? Ancaman pamungkasku tepat mengenai titik lemahnya. Bima gemetar seluruh badan. Ia menunduk, buru-buru mengambil kedua dokumen itu, dan membacanya dengan rakus. Matanya menyapu cepat klausul pembagian harta. Rumah Kelapa Gading jatuh kepadaku karena itu harta bawaan sebelum nikah. Utang pribadi ditanggung, masing-masing. Dan yang paling penting, kewajiban utang 2 miliar di bank Pak Hasan dialihkan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Dalam momen yang sangat singkat, aku dengan jeli menangkap pupil mata Bima yang mendadak menyusut, kilatan cahaya melintas di dasar matanya. Itu bukan cahaya, penyesalan atau ketakutan, melainkan perhitungan seorang pedagang licik yang baru saja menemukan celah keuntungan besar. Aku sangat tahu apa yang sedang diputar oleh otak penjudi itu. Dia sedang berhitung. Dia baru saja membeli putus 5 kafling di Rumpin seharga 4 miliar meski dari uang curian ayah mertua dan jual rumah ibu kandung. Saat ini, 5 SHM tanah itu sepenuhnya atas nama Bima Saputra. Dia yakin bulan depan 5 kafling itu akan dibebaskan dan memberinya 12 miliar rupiah. Jika sekarang tidak, cerai. Harta itu bisa dianggap harta gonogini. Dan aku bisa menuntut setengahnya. Tapi kalau dia tanda tangan cerai sekarang, harta masing-masing, artinya, dia bakal menguasai utuh 12 miliar itu tanpa harus membaginya sepeser. Pun denganku. Lebih sempurnanya lagi, utang 2 miliar yang dia curi dari ayahku. Sekarang, justru aku karena kasihan pada ayahku dan gengsi yang mengambil alih tanggung jawab membayarnya. Dia bebas dari utang besar, lolos dari penjara, dan bersiap jadi crazy rich duda dengan harta belasan miliar. Di otak Bima saat ini, aku adalah wanita bodoh yang rela membuang ladang emas. Rumpin hanya karena marah ayahnya ditipu.
Bibir Bima sedikit bergetar. Ia menggigitnya kuat-kuat agar tidak menyunggingkan. Senyum kemenangan. Ia perlahan meletakkan dua kertas itu ke meja. Memasang wajah, sedih dan terzalimi. Berakting bak pria dengan harga diri tinggi yang sedang diinjak-injak istrinya. Nadia, kamu benar-benar setega ini sama aku? Ia merendahkan suaranya, merintih. Aku ngelakuin ini semua demi keluarga kita, biar kita kaya, biar kamu nggak usah capek kerja lagi. Tapi kamu malah anggap aku penjahat. Kamu lebih milih nanggung utang demi ngusir aku dari rumah ini daripada ngasih aku kesempatan ngebuktiin diri. Kepercayaanku bukan untuk bajingan yang memakai ayah kandungku sebagai umpan. Pancingan. Aku mengetuk meja dengan jari. Tanda tangan. Sebelum aku berubah, pikiran dan nelpon polisi. Bima menghela napas panjang, memerankan pria yang tersudut ke jalan buntu dengan sempurna. Ia meraih pulpen di meja. Tangannya gemetar, mungkin gemetar karena terlalu bahagia. Oke, kalau kamu memang serendah itu menilai aku juga nggak butuh numpang. Di rumah ini lagi. Bagi harta jelas, utang bapakmu yang mau kamu pamerin bakti, anakmu itu, bayar aja sendiri. Utangku biar aku yang urus. Mulai detik ini, kita nggak saling berutang apa-apa. Setelah mengucapkan pidato sok pahlawan itu, ia membungkuk dan sret, menandatangani surat gugatan cerai dan perjanjian pengalihan kewajiban utang. Selesai tanda tangan, ia menekan kuat ujung pulpennya, seolah takut aku merobek kertas itu, dan menyesal. Aku mengambil kedua kertas itu, mengecek setiap tanda tangan, nomor KTP, dan tinta biru yang tercetak di atas kertas putih. Semua prosedur hukum untuk mengesahkan pengambilan SHM, ayahku sudah sempurna. Aku akan menggunakan sisa uang 2,8 miliar dari penjualan fiktif Siska untuk menebusnya ke bank secara legal, menghapus semua jejak penipuan tanpa melibatkan pria tua itu dalam masalah polisi. Sedangkan Bima, ia resmi memutus tali ikatan terakhir denganku, melangkah dengan tangan kosong menuju jebakan lahan hijau mangkrak yang tak ada jalan keluarnya. Beres. Aku menutup map dan berdiri. Urusan pengadilan biar pengacaraku yang urus. Dalam 3 hari ke depan, aku minta kamu bereskan semua barang pribadimu. Dan angkat kaki dari rumah ini. Bima berdiri tegak, mendongakkan dagunya. Sifat pengecutnya yang biasanya mengkerut kini tersapu bersih oleh keyakinan halusinasi akan harta di masa depan. Kamu gak usah ngusir, aku juga bakal pergi sendiri. Kamu tunggu aja Nadia. Bakal ada harinya kamu menyesal udah merendahkan Bima Saputra. Kalau nanti aku sukses, biar kamu gelar karpet merah pun aku nggak sudi nginjak rumah ini lagi. Selesai bicara, ia berbalik dan berjalan menaiki tangga. Gayanya sangat angkuh, layaknya pemenang perang. Ia buru-buru mengemasi baju, mungkin berencana pindah ke kos-kosan atau hotel. Murah selama beberapa minggu, sambil menunggu proyek diumumkan, untuk kemudian membawa ibu dan kakaknya memborong rumah mewah. Aku berdiri mematung di ruang tamu, menatap punggung berbangga diri dari si pengkhianat itu. Ujung bibirku menyunggingkan senyum dingin yang menusuk tulang. Angkat saja kepalamu tinggi-tinggi Bima. Nikmatilah perasaan sebagai sang pemenang. Karena ini adalah kehangatan terakhir sebelum kamu dan seluruh keluargamu tenggelam dalam keputusasaan yang paling dasar. 12 miliar dalam mimpimu itu, sejatinya hanyalah liang kubur finansial yang dibangun dari 5 lembar kertas tak berharga. Aku berjalan menuju pintu dan memutar selot, membuka lebar-lebar pintu utama. Cahaya matahari yang terik di luar menerobos masuk, mengusir bau amis sisa pesta lobster semalam. Badai yang sesungguhnya sudah siap datang. Senin pagi, suasana di ruang VIP bank terasa sejuk. Wangi penyejuk ruangan, bercampur aroma kopi, tipis-tipis. Aku duduk di depan meja teller dengan tenang, menyesap air putih. Staf bank yang mengenakan seragam blazer mengetik cepat di keyboardnya. Lalu, mendorong setumpuk dokumen tebal berserta buku sertifikat hak milik, SHM, hijau, atas nama ayahku. Fasilitas pinjaman 2 miliar dengan agunan SHM atas nama Bapak Hasan telah dilunasi seluruhnya, Bu. Termasuk biaya penalti pelunasan dipercepat. Sistem sudah mencabut hak tanggungan. Roya. Ibu silakan cek kembali data di sertifikatnya ya. Aku mengambil buku SHM yang sangat familiar itu. Mengusap permukaannya yang
Kasar, merasakan beratnya kedamaian yang berhasil kurebut kembali. Uang 2 miliar, lebih dari skenario palsu. Rumpin telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Keluar dari bank. Aku mengemudikan mobil melaju tanpa henti menuju Klaten, Jawa Tengah. Jalan beraspal yang lengang, membawaku kembali ke halaman batu bata merah, yang kusam, namun sangat kukenal. Ayahku sedang sibuk memangkas dahan pohon rambutan di depan pagar. Melihat, mobilku berhenti. Ia berhenti bekerja, menarik ujung ke mejanya untuk mengusap keringat di dahi, lalu berjalan menyambut. Sejak hari aku memintanya pulang, secara diam-diam, beliau selalu cemas. Setiap hari menelepon menanyakan kabar. Aku turun dari mobil, tanpa berkata-kata langsung mengeluarkan SHM dari tas dan meletakkannya dengan rapi di atas kedua telapak tangan ayahku yang kasar. Ayahku terpaku. Ia menunduk menatap benda familiar di tangannya, lalu menatapku. Bibirnya yang kering, pecah-pecah bergetar tanpa henti. Pria yang seumur hidupnya. Diterpa angin dan hujan ini tidak menangis. Mental baja seorang ayah sebagai pilar keluarga membuatnya menahan segala emosi lemah. Namun cara ia mencengkeram erat sertifikat itu hingga buku jarinya memutih, membuktikan guncangan hebat di hatinya. Nah, Nadia, gimana caramu? Suaranya serak dan tercekat di tenggorokan. Semuanya udah selesai ya? Uang kita, tanah kita, nggak akan ada yang bisa ngerampas. Aku tersenyum, merapikan kerah baju usangnya. Mulai sekarang ayah, bisa tidur nyenyak. Aku juga udah ngurus surat cerai sama Mas Bima. Aku nggak bisa terus jalan bareng sama bajingan yang jadiin ayah kandungku sendiri sebagai umpan. Pak Hasan mengangguk sangat pelan. Ia tidak bertanya pakai cara apa aku mengembalikannya. Tidak juga mendesak dari mana uang 2 miliar itu kudapat untuk melunasi bank. Mungkin dalam hati kecilnya, ia paham putrinya harus melewati pertarungan batin yang luar biasa kejam untuk bisa berdiri dengan tenang di sini. Ia dengan hati-hati menyimpan SHM itu ke saku dada kemejanya, menepuk-nepuknya. Beberapa kali seolah memastikan benda itu nyata, lalu membalikkan badan, menyembunyikan hembusan napas lega yang panjang ke udara kosong. Setelah menuntaskan harapan terbesarku, aku kembali ke Jakarta untuk menghadiri sidang mediasi terakhir di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Tepat pukul 2 siang, aku tiba di lorong pengadilan. Bima sudah datang lebih dulu. Hari ini ia memakai kaos polo branded yang masih baru, sepatu kulit suede, mengkilap, dan lengan kirinya sengaja digulung tinggi untuk memamerkan jam. Tangan emas besarnya yang norak, gayanya congkak dan menyombongkan diri, persis pengusaha sukses yang mau naik panggung terima penghargaan. Melihatku datang, ia mencibir pelan, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Datang tepat waktu kamu. Pasti gara-gara dipecat dan nganggur jadi banyak waktu. Luang ya, sindirnya. Berusaha memulihkan harga dirinya yang selama bertahun-tahun hidup menumpang pada istrinya. Aku duduk dengan tenang di kursi tunggu, tak sudi meliriknya sedikit pun. Mending kamu simpan tenagamu buat tanda tangan di dalam nanti biar cepat. Aku nggak punya waktu dengerin pidato kamu. Bima mendengus dingin, menyilangkan kaki, dan menggoyang-goyangkan kakinya dengan angkuh. Sidang berjalan sangat cepat karena kedua belah pihak tidak memperebutkan harta gono gini, dan sudah memiliki surat kesepakatan dari awal. Hakim hanya memastikan niat cerai. Ketika ditanya, apakah ada perubahan niat soal pengalihan utang? Bima menjawab lantang dan sangat cepat. Seolah takut aku berubah pikiran. Ia sangat haus untuk membuang beban 2 miliar itu, demi bisa memeluk harta 12 miliar di mimpinya. Semua tanda tangan selesai. Keluar dari gerbang pengadilan. Matahari sore, memanggang semen pelataran. Bima dengan sengaja melangkah maju mencegat di depan kap mobilku. Ia mengangkat dagunya dengan senyum arogan. Udah kelar ya? Mulai sekarang urusan masing-masing. Nadia, aku kasih tahu ya. Besok-besok kalau kamu lihat aku sukses jadi bos besar naik supercar, jangan berani-beraninya bawa status mantan istri buat ngemis-ngemis minta jatah. Kamu memang pintar cari duit, tapi visimu cuma cetek buat jadi kuli seumur hidup. Orang itu harus pintar lihat peluang. High risk, high return. Baru bisa jadi miliarder. Aku berhenti melangkah, melipat tangan di dada. Aku menyapukan pandangan dari ujung kepala hingga ujung kaki pria busuk ini.
Topeng penurut dan sabar yang kukenakan beberapa minggu ini resmi kulepaskan. Aku menyunggingkan bibir, melepaskan tawa sedingin es yang menusuk tulang. Oh, ya, high risk high return ya. Aku bersuara datar. Tapi setiap suku kata yang keluar tajam bak pisau bedah. Maksudmu, proyek raksasa investor asing di kawasan Rumpin itu kan? Raut wajah Bima sedikit berubah. Dia tak menyangka aku akan mengungkit masalah. Itu dengan begitu tenang, tanpa sedikit pun nada menyesal atau iri. Terus kenapa? Sekarang hitam di atas putih udah jelas. Tanahnya nama aku, kamu, gak punya hak ungkit-ungkit. Ia bersikeras dengan suara tinggi. Aku mendecakkan lidah, menggelengkan kepala penuh rasa kasihan. Siapa juga yang mau rebutan sama kamu? Aku cuma mau berhenti sebentar ngucapin selamat. Selamat, ya buat kamu, ibumu, dan Mbak Tari. Peluk erat-erat 5 SHM Tanah Pertanian. Zona hijau yang statusnya mangkrak abadi itu. Silakan hidup dari situ. Semoga, rentenir judi kamu mau nerima rumput ilalang dari Rumpin buat gantiin utang uang. Cash kamu. Kalimatku melayang ringan namun punya daya ledak seperti bom nuklir. Senyum sombong di bibir Bima mendadak beku. Matanya terbelalak. Bola matanya bergerak liar memproses data yang kusebutkan. Kamu ngomong sembarangan apa? Mangkrak apa? Zona hijau apa? Tanah itu. Mau dibebasin 3 kali lipat. Mulutmu sendiri yang kasih info. Aku kasih info? Aku memotong ucapannya. Maju selangkah. Perusahaanku itu, impor alat medis teknologi tinggi. Dari mana ceritanya kami ada proyek kawasan industri properti buat pembebasan lahan? Ibu warkop di pertigaan itu. Si Siska. Makelar tanah. Semuanya cuma aktor yang kusewa. Beberapa juta perak buat main. Sinetron di depan boneka serakah dan tolol kayak kamu. Kamu pikir duit 2 miliar. Hasil jual rumah ibumu bisa beli harta 12 miliar? Bangun. Bima. Aku melanjutkan tanpa ampun. Lahan 5 kafling itu 10 tahun lalu dijual. Pun gak ada yang mau beli. Sekarang dikasih gratis juga orang ogah ngambil. Harga 4 miliar yang kamu bayar ke Siska itu, sejatinya adalah harga kebodohan. Dan keserakahan tak berujung dari keluargamu. Nikmati. Aku tidak bicara sepatah kata lagi. Berbalik, naik ke mobil, dan menutup. Pintunya kencang. Lewat kaca spion, kulihat Bima berdiri mematung bagai dipaku. Di halaman pengadilan. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi putih pucat. Seperti mayat. Kedua kakinya seolah tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung mundur. Mobilku melaju kencang, meninggalkan pria yang secara perlahan ditelan oleh bayang-bayang kepanikan absolut. Saat mobilku menghilang di persimpangan, Bima masih belum bisa bernapas normal. Keringat dingin mengucur deras membasahi punggung kaos polo brandednya. Kepalanya berdengung hebat seolah ada ribuan lebah bersarang di dalamnya. Nggak mungkin. Dia nipu gue. Dia berani nipu seluruh keluarga gue, gumamnya. Tangannya gemetar saat mencabut kunci mobil. Ia menyetir kembali ke kos-kosan. Petak yang baru ia sewa di pinggiran Jakarta. Kamar kos berukuran 4 kali 4 meter itu berantakan. Ibu Rini dan Tari sedang berbaring, santai di kasur lantai. Asyik membolak-balik brosur villa mewah di puncak. Melihat Bima masuk dengan wajah hancur dan tatapan kosong. Ibu Rini buru-buru, meletakkan majalah dan berdiri. Kenapa kamu nak? Surat cerai udah beres kan? Terus kapan orang dari proyek manggil kita buat ambil ganti rugi pembebasan tanah? Biar ibu bisa mulai survei rumah mewah di Pantai Indah Kapuk. Bima tidak menjawab. Ia berjalan seperti mayat hidup, menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur lipat sambil memegangi kepalanya. Kalimat zona hijau mangkrak abadi, yang kuucapkan terus berulang di kepalanya seperti vonis hukuman mati. Dia harus memastikannya. Pasti si Nadia cuma iri karena nggak kebagian harta, makanya dia nakut-nakutin gue. Bener pasti gitu. Dengan gemetar, Bima mengeluarkan ponsel, mencari di internet nomor agen, properti independen di kawasan Rumpin, Bogor. Jantungnya berdegup kencang saat menekan tombol panggil. Halo siang mas, saya Dani agen properti area Bogor Coret, ada yang bisa dibantu? Suara pemuda yang ramah terdengar. Bima membasahi bibirnya, berusaha menstabilkan suaranya. Mas, saya ada 5 kafling gandeng di jantung Rumpin, tanah kebun. Ini saya lagi BU. Butuh uang, cepat, mau saya lepas urgent.
Coba Mas cariin buyer yang mau tampung hari. Ini juga, saya kasih harga super murah deh. Di seberang telepon hening 2 detik, lalu si makelar tertawa sinis. Waduh, jantung rumpin sebelah mana Mas? Share lokasi coba. Ya elah Mas. Daerah situ mah kena tata ruang, kawasan jalur hijau dan konservasi. Mangkrak. Udah 15 tahun lebih dari zaman Krismon. Tanah kebun di situ nggak bisa ubah. Sertifikat, apalagi dibangun bangunan. Mau jual gimana? Nggak laku Mas. Keringat dingin Bima bercucuran. Aliran listrik seakan menyengat dari tengkuk. Hingga tumitnya. Ia membalas dengan suara melengking putus asa. Mas kerja. Gimana sih? Pejabat baru aja warawiri ngukur jalan, ngecat merah batas jalan, buat dibebasin ke investor asing. Saya baru aja borong tanah di sana. Makelar itu tertawa terbahak-bahak. Mas kena tipu broker bodong ya? Pejabat. Mana yang ngukur? Cat merah di jalanan rumpin itu, sisaan petugas kelurahan. Kemarin nyemprot fogging demam berdarah. Emang banyak emak-emak warkop di situ. Suka nyebar hoax biar bos-bos awam mau beli. Harga tanah di situ anjlok. Parah. 50 juta sepetak aja boro-boro ada yang nengok. Udahlah Mas, tanahnya. Mending buat tanam singkong aja. Maaf ya Mas. Saya tutup teleponnya. Tut, tut, tut. Ponsel Bima terlepas dari genggamannya. Jatuh berdebum ke lantai ubin. Iya. Membelalakan mata menatap ruang kosong. Hancur sudah. 12 miliar ganti rugi. Hanyalah jebakan sempurna yang dianyam dengan teliti oleh mantan istri yang dulu ia injak-injak. Aku sama sekali tidak diinvestigasi polisi, dan tidak ada proyek investor asing. Semua nihil. Ia berhitung. Hasil nipu, sertifikat bapak mertua. 2 miliar sisanya adalah uang hasil jual rumah ibu kandung. Ia telah mendorong ibu dan kakak kandungnya sendiri ke jalanan demi membeli 5 lembar kertas sampah yang harga aslinya tidak sampai 300 juta perak. Namun penderitaan sesungguhnya baru saja mulai menggerogoti jiwanya. Utang. Rentenir. Utang 2 miliar dari kalah judi. Bola online mix parlay masih utuh. Menggantung di kepalanya. Beberapa hari lalu, ia baru saja mencabut puluhan juta dari uang jual rumah ibunya untuk bayar bunga, agar preman-preman itu memberinya waktu bernapas. Sekarang, proyek fiktif, rumah habis, uang cash ludes. Kalau rentenir itu tahu dia bangkrut total, mereka akan mencincangnya hidup-hidup. Bima, Bima, tanah apanya yang zonk? Tari melihat wajah adiknya seputih, kertas, langsung mencengkeram bahu Bima dan mengguncangnya keras-keras. Si, makelar bilang apaan tadi? Nipu. Ibu Rini juga panik luar biasa dan menerkam kerah baju Bima. Ngomong dong Bima, jangan bikin ibu jantungan. Tanah kita mau dibayarkan? Bima menatap mata merah ibunya dan kakaknya. Jakunnya naik turun, dadanya kembang kempis seperti orang tercekik. Insting bertahan hidup seorang pejudi, kalap berteriak di otaknya, bahwa ia tak boleh mengatakan kebenarannya sekarang. Kalau dia jujur, dua wanita ini akan mencabik-cabiknya di tempat. Ia meraih ponselnya dari lantai, memaksakan senyum yang sangat kaku. Nggak ada apa-apa, Bu. Makelar saingan itu nyebar hoax buat nekan harga jual. Kita. Bima. Bima harus pergi cross-check lagi soal ini ke kelurahan. Tanpa menunggu Ibu Rini atau Tari melontarkan pertanyaan lagi, Bima menyambar kunci mobil dan lari terbirit-birit keluar kosan bagai dikejar setan. Malam itu ia tak berani pulang. Ia tertidur lemas dengan kepala bersandar pada setir mobil di pinggir jalan raya. Matanya melotot memerah menahan kantuk, menggigit kuku-kukunya, sampai berdarah menunggu pagi tiba. Ia harus mencari setitik harapan tersisa. Keesokan paginya, langit Jakarta mendung kelabu. Awan hitam menggulung membawa pertanda badai petir. Di lobi mewah gedung kantor pusat perusahaan investasi, pengembangan industri, seorang pria dengan pakaian kusut Masai dan mata merah membanting tangannya ke meja resepsionis marmer. Coba Mbak cek lagi yang benar. Bu Nadia, manajer proyek kalian baru aja pulang. Dari Jerman bawa kontrak pembangunan kawasan industri asing, FDI, di Rumpin. Kok, Mbak bilang nggak ada? Bima berteriak dengan suara serak, setelah semalaman tak tidur. Resepsionis berseragam blazer rapi mundur selangkah, menatap tamu aneh itu, dengan tatapan profesional namun waspada. Maaf Pak,
Saya sudah mengonfirmasi dengan pihak manajemen. Perusahaan kami bergerak murni di bidang impor alat medis berteknologi tinggi. Kami tidak punya divisi investasi properti, apalagi membangun kawasan industri di Rumpin, Bogor. Bu Nadia memang baru dari Jerman, tapi untuk tanda tangan kontrak pengadaan mesin MRI scanner rumah sakit. Bapak, pasti salah informasi, kata alat medis. Dan mesin MRI masuk ke telinga Bima, bagaikan palu godam yang meremukkan tengkoraknya. Ia terhuyung mundur hingga menabrak pot tanaman hias di tengah lobi. Tidak ada proyek, tidak ada informasi orang dalam. Semuanya hanyalah skenario. Gila, jebakan rapinan mematikan yang dirancang oleh mantan istrinya wanita yang selama ini diremehkannya hanya untuk menggiringnya melempar semua harta keluarganya ke tempat sampah. Bima berlari sempoyongan keluar dari gedung kaca itu, masuk ke mobilnya seperti orang gila. Mesin mengaum keras saat ia memacu kendaraannya membabi buta menuju daerah pinggiran Rumpin. Di otak sang pejudi ini, hanya tersisa satu harapan, sekarat. Obral cepat. Tak peduli siapa yang menipunya. Ia hanya ingin menyelamatkan sisa uang 2 miliar milik ibunya untuk menyelamatkan nyawanya. Sendiri dari rentenir. Mobil berhenti di depan kantor agen properti kecil pinggir jalan raya. Spanduk kusam bertuliskan, terima titip jual, beli tanah, sudah pudar dimakan panas. Bima mendekap tumpukan SHM-nya dan menerobos masuk. Di dalam, beberapa calo tanah sedang duduk menyilangkan kaki menghisap rokok, kretek. Melihat pria berpakaian perlente masuk, seorang calo parubaya menghembuskan asap rokoknya dan bertanya, "Bos, cari tanah buat pabrik apa mau? Flipping jual cepat?" Saya butuh jual cepat 5 kafling gandeng di jantung Rumpin. Bima terengah-engah, melempar SHM itu ke meja. Tanahnya kotak rapi, SHM aman. Saya lagi urgent butuh uang cash. Saya jual rugi. 4 miliar untuk 5 kafling. Tolong, temukan buyer yang bisa tampung hari ini juga. Kalau itu mengambil buku hijau tersebut, membolak-baliknya sebentar, lalu melemparnya ke meja sambil tertawa terbahak-bahak. Teman-temannya ikut tertawa, mengejek. 4 miliar? Bos ngelawak ya? Area jantung Rumpin ini nyangkut zona konservasi. Taman hijau, udah mangkrak 15 tahun dari zaman Baheula. Jin buang anak juga ogah, di mari. Kemarin ada Mbak Siska titip jual ini sekompleks aja nggak ada setan yang mau ngelirik. Tahu-tahu kemarin dia nelpon kegirangan katanya ada bos. Gila dari Jakarta borong 4 miliar cash. Oh, ternyata situ orangnya. Wajah Bima kehabisan darah. Ia menerjang maju, mencengkeram lengan si calo dan mengemis. 3 miliar. Saya lepas 3 miliar. Kalian pasti banyak koneksi, tolong carikan pembeli. 2 miliar juga nggak apa-apa. Saya cuma butuh modal. Awal saya balik. Calo itu menepis kasar tangan Bima, meludah ke lantai semen. Bos mau obral 2 miliar pun sampai kiamat nggak bakal laku. Tanah nggak bisa dibangun, izin nggak? Bisa keluar, mau dibikin apa? Ternak lele? Dengar ya bos, kalau bos mau lepas, semuanya sekarang. Paling pol ada bandar kampung yang mau nebus 350 juta buat dibikin kandang ayam sementara. Mau saya panggilin bandarnya? Kalau nggak mau, silakan bawa pulang lagi buku sampahnya. 350 juta. Dari 12 miliar merosot tajam menjadi 350 juta. Bumi tempat Bima berpijak seakan runtuh. Ia tak bisa mengucap sepatah kata pun. Dengan gemetar ia memungut kembali sertifikat-sertifikat itu, memasukkannya ke tas, lalu menyeret langkah beratnya kembali ke mobil. Hujan deras tiba-tiba mengguyur kawasan Rumpin, menghantam kaca mobil dengan ganas, seolah sedang menertawakan wajah pria yang jatuh melarat itu. Ia menyetir kembali ke kos-kosannya. Kamar sempit itu, bau mie instan seduh, bercampur parfum murah. Ibu Rini dan Tari sedang merebahkan diri di atas kasur, masing-masing sibuk menggeser layar HP melihat-lihat mobil keluaran terbaru. Mendengar suara pintu terbuka, Ibu Rini melompat kegirangan. Bima udah pulang? Gimana tanahnya? Udah dapat surat panggilan pembebasan lahan dari Pemda belum? Biar ibu bisa cepat DP rumah di PIK, Pantai Indah Kapuk. Bima menjatuhkan tasnya berdebum ke lantai. Ia menatap ibu dan kakaknya dengan mata merah menyala. Bibirnya yang kering, pecah-pecah bergetar hebat. Dengan sisa tenaga,
Ia mengucapkan kalimat kematian. Habis, ludes semua. Tari yang sedang scroll, HP langsung berhenti. Habis apa? Kamu ngomong ngelantur. Apa sih? Kita ditipu si Nadia. Bima memegangi kepalanya. Melorot perlahan menyusuri. Dinding hingga terduduk di lantai. Melepaskan raungan menyayat hati bagai binatang buas yang terluka parah. Gak ada proyek asing. Gak ada apa-apa. Lahan rumpin itu zona hijau mangkrak selamanya. Ditawarin 350 juta aja pada Oga. Bele. Ruangan itu seketika dilanda keheningan mutlak. Keheningan kematian. Mata Ibu Rini melotot nyaris keluar. Tari menjatuhkan HP-nya ke lantai hingga layarnya retak. Butuh beberapa detik bagi otak kosong mereka untuk mencerna. Ledakan informasi mengerikan itu. Kamu bilang apa? Ibu Rini menerjang maju. Mencengkeram kerah ke meja. Bima. Menariknya berdiri dengan tenaga histeris. Duit jual rumah di kampung. Yang 2 miliar. Duit ibu. Kamu bilang mau investasi? Balikin rumah ibu. Balikin. Rumah joglo ibu. Aku bisa balikin pakai apa? Bima menepis tangan ibunya. Urat lehernya. Menonjol membalas bentakan. Ibu pikir aku mau begini. Kalau ibu nggak serakah. Dan mengiyakan. Apa aku bisa maksa ibu jual rumah? Bajingan kamu. Tari menerkam adiknya seperti harimau kelaparan. Ia menjambak. Rambut Bima. Kuku-kuku panjangnya mencakar wajah dan leher adik kesayangannya. Itu dengan beringas. Kamu nipu ibu, nipu aku. Kamu ngerayu kita jual habis. Warisan leluhur. Sekarang aku sama ibu mau tidur di kolong jembatan, ha? Balikin duitku, binatang. Bima yang wajahnya penuh luka cakar, merasa kesakitan sekaligus putus asa. Ia mengayunkan tangannya dengan kasar, mendorong kakaknya hingga tersungkur ke kasur. Mbak diam. Pas mau untung aja mbak. Mangap paling lebar minta jatah. Lebih. Pas hancur begini mbak. Nyalain aku doang. Aku nipu bapaknya Nadia. Pakai 2 miliar juga habis nyemplung di tanah itu tahu nggak? Mendengar itu, pertahanan mental Ibu Rini runtuh total. Ia terduduk lemas di antara serpihan layar HP. Memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya, sambil melolong meratap. Gusti Nu Agung. Dosa apa hamba sampai punya nasib sial? Begini, ngelahirin anak malah jadi penghancur keluarga. Dia bakar habis tanah. Kuburan leluhurnya. Rumah hilang. Ya Allah, Bima. Kamu maksa ibumu ini mati di kolong jembatan. Isak tangis, umpatan, dan suara barang dibanting bercampur aduk memenuhi kamar. Kos yang sempit itu. Topeng kemewahan dan mimpi miliarder telah terkelupas. Habis, menyisakan watak asli parasit yang egois. Saat susu sudah mengering, mereka tak segan-segan saling menggigit dan memakan daging darah dagingnya, sendiri demi lepas tanggung jawab. Di tengah kekacauan itu, ponsel Bima yang tergeletak di atas meja mendadak, bergetar keras. Nada dering melengking berulang-ulang tanpa henti. Bima terhuyung berdiri, meraih ponselnya. Deretan huruf bos Anton Rentenir berkedip di layar, membuat darah di pembuluh nadinya membeku. Sisa keberanian dari pertengkaran tadi ditelan bulat-bulat oleh ketakutan. Absolut. Tangannya gemetar saat menekan tombol jawab. Hello bos. Dari seberang, terdengar suara parau seorang pria yang syarat dengan ancaman. Bima, dengar-dengar lo baru aja resmi cerai sama bini lo yang direktur itu. Ya, dan keluar bawa tangan kosong. Suara tawa dingin terdengar. Tanah di rumpin susah digigit ya bro. Bima membeku. Preman rentenir punya mata dan telinga di mana-mana. Bima baru saja keluar pengadilan kemarin dan keluyuran di agen properti rumpin tadi pagi. Semua gerak-geriknya sudah terpantau jelas di radar mereka. Bos, kasih waktu beberapa hari lagi bos. Saya lagi usahain liquid jual. Rugi asetnya. Tai kucing. Teriakan keras meledak di telinga Bima, membuatnya meringkuk. Ketakutan. Lo mau ngibulin gue? Bunga utang lo bulan ini aja udah seret. Sekarang lo kehilangan backingan bini lo. Lo yang udah kayak mayat hidup ini. Mau jamin utang pokok 2 miliar pakai apa? Gue kasih lo waktu 3 hari. 3 hari dari sekarang lo gak bawa duit. 2 miliar ke markas. Gue suruh anak buah potong tangan sama kaki lo. Terus gue lempar 2 perempuan tua di rumah lo itu ke Sungai Ciliwung buat pakan lele. Paham lo? Tut, tut. Panggilan diputus secara sepihak. Ponsel terlepas dari jari-jari Bima yang tak bertulang, jatuh ke lantai. Bima berlutut, tatapan matanya kosong menatap dinding kamar kos yang lembab. Ibu Rini.
dan Tari masih histeris menangis dan memaki. Tapi Bima tak bisa mendengar apa-apa lagi. Vonis mati telah dijatuhkan. Tidak ada rumah mewah Kelapa Gading. Tidak ada 12 miliar. Tidak ada tempat bernaung. Ia telah menggali lubang terdalam dengan tangannya sendiri, menyeret seluruh keluarganya masuk, dan mengubur dirinya. Hidup-hidup. Pada saat yang sama, di sebuah restoran vegetarian bernuansa zen di kawasan elit, Pantai Indah Kapuk, PIK. Aku sedang menuangkan teh seduh hangat ke dalam cangkir keramik. Alunan musik meditasi mengalun pelan, membawa ketenangan batin yang absolut. Ponsel di meja bergetar, sebuah pesan laporan masuk dari pengacara Reza. Putusan cerai sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Semua prosedur, pemisahan harta dan pengalihan kewajiban utang 2 miliar telah ditutup rapat, tanpa celah hukum. Aku tersenyum simpul, mengangkat cangkir teh ke bibir dan menyesapnya. Rasa pahit di awal perlahan menyebar menjadi aftertaste manis yang menyejukkan. Badai, sebesar apapun yang menghantam di luar sana, selamanya tidak akan pernah bisa menyentuh ambang pintu kedamaian keluargaku lagi. Tepat 3 hari kemudian, deadline yang diberikan Bos Anton tiba. Senja meremang, menutupi kawasan kos-kosan murah di pinggiran Jakarta. Di dalam kamar 4x4 meter yang gelap itu, Bima meringkuk di sudut ruangan memeluk lututnya. Ia tak berani menyalakan lampu, tak peduli lagi pada mandi atau makan. Selama 3 hari ini, ia seperti tikus selokan yang gemetaran setiap kali mendengar suara knalpot motor lewat di depan jendelanya. Ibu Rini dan Tari duduk, berpelukan di atas kasur tipis, menatap tumpukan baju berantakan dengan tatapan kosong. 3 hari ini mereka sudah kehabisan suara untuk saling memaki. Kini, hanya tersisa kepasrahan menatap kehampaan. Rumah warisan sudah jadi milik orang, uang 2 miliar. Musnah jadi 5 sertifikat hijau yang tak berharga sepeser. Ipun, jalan keluar mereka sudah ditutup rapat. Brak! Suara pintu triplek yang ditendang hancur menggema. Puing-puing kayu berjatuhan. Cahaya dari lampu lorong menerobos masuk, menampilkan siluet 5 pria bertato. Dengan wajah garang, tangan mereka menggenggam tongkat besi stik bisbol yang dingin. Berjalan paling depan adalah Bos Anton. Ia mengisap dalam-dalam rokok kreteknya, lalu menghembuskan asap pekat ke dalam kamar pengap itu. Sembunyi yang rapi ya, adik manis. Waktunya tagihan. Bima langsung merosot ke lantai, merayap mencium ujung sepatu bot preman itu. Bos, ampun bos. Kasih saya waktu seminggu lagi bos. Saya lagi nitip makelar. Jual tanah saya, harga berapa aja asal laku buat bayar utang bos. Ratap Bima, suaranya melengking karena teror maut. Bos Anton menunduk, menjambak rambut Bima yang lepek. Menariknya ke atas, hingga Bima meringis kesakitan. Jual tanah? Lo mau ngibulin siapa lagi? Tanah hijau. Konservasi di Rumpin mau lo jual ke genderuwo? Pokok utang lo 2 miliar. Hari ini, lo mau bayar pakai nyawa siapa? Begitu selesai bicara, Bos Anton menghempaskan Bima hingga menabrak dinding. 2. Anak buahnya langsung maju, melayangkan pukulan dan tendangan tanpa ampun pada pria pesakitan itu. Suara tulang dan daging yang dihajar bercampur jeritan minta ampun Bima menggema ke seluruh lorong kos. Tapi tak ada satupun tetangga yang berani membuka pintu. Ibu Rini dan Tari meringkuk ketakutan di sudut, wajah mereka sepucat kapas. Ibu, Rini menyatukan kedua tangannya, menangis memohon. Mamas-mamas, ampunilah anak, saya, kalau dipukuli terus bisa mati dia. Dia cuma khilaf. Kasihanilah dia. Bos Anton mengangkat dagunya ke arah dua wanita itu. Matanya tertuju pada kalung emas 2 gram yang kusam di leher Ibu Rini, serta cincin kawin tua di jari Tari. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Dalam hitungan detik, perhiasan terakhir yang melekat di tubuh mereka dilucuti dengan paksa. Tari mencoba melawan untuk mempertahankan cincinnya, namun langsung ditampar keras hingga terjungkal ke lantai. Bima, dengerin gue. Bos Anton menunjuk wajah Bima yang sudah bersimbah darah di sudut ruangan. Hari ini gue ambil perhiasan rongsokan ini, hitung-hitung buat ganti uang bensin anak-anak. Lo semua tetap di sini, jangan berani-berani kabur. Utang lo masih 2 miliar. Tiap hari lo nggak bayar, bunganya gue lipat gandakan. Lo sembunyi di lubang semut pun bakal gue korek. Kawanan preman itu pergi, meninggalkan pintu yang hancur dan 3 nyawa yang remuk redam. Ibu Rini memeluk pundak ringkihnya sendiri, menatap anak laki-laki.
Kebanggaannya yang dulu dielu-elukan akan membawa kehormatan keluarga kini babak belur berlumuran darah. Bima, kamu membunuh ibu perlahan, nak. Rumah habis, uang habis. Kita mau makan pakai apa ini? Lolong Ibu Rini, sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Tari dengan satu tangan memegangi pipinya yang memar, menunjuk wajah adiknya, melontarkan kutukan paling berbisa. Adik laknat, balikin rumahku. Gara-gara gengsi dan gilanya kamu sama duit. Aku harus nanggung utang rentenir sama kamu? Dasar binatang. Bima terhuyung bangun, menyeka darah yang mengalir dari hidungnya. Ia terdiam, membisu. Namun matanya memancarkan kegilaan dari keputusasaan absolut. Rentenir sudah mencium tempat persembunyiannya. Kalau tidak bayar, mereka benar-benar akan membunuhnya. Keesokan paginya buta, memanfaatkan momen saat ibu dan kakaknya masih tertidur. Lelap karena kelelahan menangis, Bima diam-diam mengambil tas berisi 5 SHM. Tanah hijau itu dan menyelinap keluar. Ia kembali mencari makelar jalanan waktu itu, menelan ludah dan harga dirinya. Memohon agar kelima tanah itu dibeli putus dengan harga sangat miring. 350 juta rupiah dari modal 4 miliar. Namun, pengecut licik ini sama sekali tidak membawa pulang uang itu untuk membayar bunga rentenir. Memegang uang tunai 350 juta di tangan, Bima langsung melompat ke bus antar kota. Di terminal, melarikan diri jauh ke Surabaya, meninggalkan ibu kandung dan kakak perempuannya di Jakarta sebagai tameng hidup dari kebrutalan rentenir. Tak terasa, setengah tahun telah berlalu sejak badai dahsyat itu. Jakarta memasuki musim kemarau panjang. Angin semilir membawa wangi melati yang ditanam. Di halaman, menembus kaca jendela rumahku yang lebar. Aku berdiri meregangkan badan, menghirup udara pagi akhir pekan yang segar. Rumah mewah di Kelapa Gading ini telah dicat ulang dengan warna krem yang lembut, warna kesukaan ayahku. Tak ada lagi cacian sinis yang bising. Tak ada lagi tatapan licik yang mengintai. Setiap sudut rumah ini memancarkan kedamaian yang luar biasa. Di halaman kecil depan rumah, Pak Hasan sedang sibuk menggunakan gunting dahan, merapikan daun-daun kering dari pot tanaman bonsai. Pria tua itu mengenakan setelan piyama santai, wajahnya kemerahan segar, dengan senyum tulus yang tak pernah lepas dari bibirnya. SHM rumah di Klaten sudah duduk manis di dalam brankas besi kamarku. Utang 2 miliar dari penipuan itu, kini hanyalah memori kelam yang telah terkubur untuk selamanya. Ayah, mataharinya udah mulai terik. Istirahat dulu, ini minum es jeruk. Aku melangkah ke teras, menarik kursi rotan mendekat. Ayahku mendongak, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu tertawa lepas. Nanggung satu pot lagi, nak. Tanaman itu sama kayak manusia, harus dirawat, dipotong dahan-dahan yang kena parasit penyakit. Baru tunas baru, yang sehat bisa tumbuh. Aku tersenyum dan mengangguk, sangat memahami makna filosofis dari ucapan santai. Ayahku, benar, jika aku tidak dengan tegas memotong parasit beracun itu, hidupku dan ayahku pasti sudah diseret oleh mereka ke dasar lumpur tanpa jalan keluar. Sore harinya, Siska mampir ke rumah membawakan parsel buah impor. Kami menyeduh teh melati hangat, duduk santai di balkon lantai, dua menikmati angin sore. Gimana kerjaan lo belakangan ini? Lancar kan? Siska menyesap tehnya, mengangkat alis bertanya. Lancar banget. Kantor baru aja serahin proyek baru di Cikarang. Agak capek. Bolak-balik sih, tapi pikiran tenang, jawabku. Siska mengangguk setuju, menggigit sepotong apel, lalu berbisik dengan gaya. Bergosip andalannya. Lo udah denger kabar ending dari mantan keluarga mertua lo? Belum? Gue baru dengar dari temen makelar yang stay di daerah sana. Merinding. Gue dengarnya. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya meminta kelanjutan cerita. Si Bima itu ternyata, banting harga 5 kafling itu, cuma laku 350 juta cash. Terus, lo tahu? Duitnya nggak dipakai bayar utang rentenir. Dia malah kabur bawa lari. Uangnya ke Surabaya. Niatnya mau sembunyi dan mulai hidup baru. Dasar. Penyakit judi online. Duit 350 juta itu, ludes dalam sebulan di sana. Sekarang, katanya dia gembel, jadi gelandangan tidur luntang-lantung di emperan pasar. Terus nasib Ibu Rini sama kakaknya? Aku menyesap tehku dengan nada datar. Ya kena getahnya dong. Siska berdecak. Anak kesayangan kabur bawa duit.
Anton rentenir datang gak nemu orangnya. Ngamuklah dia. Karena gak bisa. Narik utang. Si Anton nyeret dua perempuan itu buat kerja Rodi jadi tukang cuci. Piring di warung makan Padang pinggir jalan milik temannya buat nyicil utang. Dari subuh sampai tengah malam, nyikat gunung piring yang penuh lemak santan. Bos larang keras ngasih gaji sepeser pun, cuma dikasih makan, nasi kuah sisa 2 kali sehari biar nggak mati kelaparan. Kalau nyoba kabur, anak buah Anton, siap-siap patahin kakinya. Dulu gayanya selangit pakai barang branded, sekarang jadi budak cuci piring demi nebus utang anak laki-lakinya. Penderitaannya lebih parah dari sapi perah. Aku mengalihkan pandangan ke arah awan putih yang berarak pelan di langit senja. Jakarta. Itulah akhir yang sangat pantas. Mereka yang dulu begitu arogan merasa pintar, tega menipu ayah kandung orang lain demi memuaskan mimpi serakah mereka, pada akhirnya malah menghancurkan masa depan mereka sendiri. Keserakahan tanpa dasar telah mengubah mereka menjadi pion tumbal bagi darah daging yang sangat mereka puja-puja. Aku mengantar Siska pulang ke gerbang, lalu kembali ke dapur. Aroma ikan peda, goreng, tempe mendoan, dan sayur asem buatan ayahku mengepul harum, mengisi seluruh ruang makan dengan kehangatan yang sederhana. Melihat punggung kokoh ayahku yang sedang sibuk di depan kompor, aku dalam hati berterima kasih pada diriku sendiri karena di hari itu, aku berhasil menjaga kewarasan dan kepala dingin. Aku tidak membiarkan amarah impulsif merusak rencana besar dan tidak memberikan sedikit pun celah bagi para parasit hina itu untuk mencuri jerih payah darah dan keringat keluargaku. Makan malam yang terlambat itu diiringi oleh canda tawa renyah antara ayah dan anak perempuannya. Kesabaran dan pengorbanan seorang ayah pada akhirnya dibayar. Lunas dengan hari-hari tua yang damai dan tentram. Bakti anak dan ikatan keluarga tidak boleh dibangun di atas dasar kepatuhan, buta, rasa sungkan, atau membiarkan kejahatan. Jangan pernah jadikan orang yang paling kita cintai sebagai alat untuk memuaskan keserakahan orang lain. Karena harga yang harus dibayar selalu berupa kebangkrutan mutlak dan hukuman. Penyesalan seumur hidup, pesan moral. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, silakan tinggalkan like dan komentar positif untuk mendukung channel kami. Terima kasih banyak kepada para pembaca dan pendengar yang telah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga Anda selalu diberkati dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya.